Pemurnian Ki terkuat, episode 511-520. Bab 511, selesaikan masalahnya. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, kamu tidak perlu membukanya sekarang. Pangeran Joyce berkata dengan senyum sinis di wajahnya, apakah ini semangat seni bela diri rakyat Tiongkok Anda? Lumayan, menurutnya, terlalu konyol mengambil inisiatif membuka rantai untuk lawan. Jika hanya sekedar pertemanan dan diskusi, Anda tetap bisa memenangkan hati penonton dengan cara ini. Namun dalam pertarungan hidup dan mati seperti ini, tidak diragukan lagi merupakan perilaku yang sangat konyol untuk melakukan sesuatu yang membuat lawan lebih kuat. Mendengar perkataan Pangeran Joyce, Li Tian pulih. Melihat tahanan yang tergeletak di tanah di aula, darah di wajahnya perlahan menghilang. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat, dan kecemasannya meningkat tajam. Seperti yang dikatakan Pangeran Joyce. Sekarang, dia benar-benar tidak perlu melepaskan rantainya. Tapi apakah ini hal yang baik? Sama sekali tidak. Membuka kunci rantai untuk para tahanan oleh Fang Yu adalah konsep yang sama sekali berbeda darinya. Jika dialah yang melepaskan ikatannya, mungkin dia masih bisa merasakan rasa syukur di hati tahanan dengan gerakan ini, sehingga memecahkan masalah Fang Yu untuknya. Tapi sekarang, Fang Yu telah membuka rantai untuk para tahanan. Dengan cara ini, para tahanan yang awalnya tidak memiliki perselisihan pribadi dengan Fang Yu kemungkinan besar akan berbalik. Wajah Li Tian sepucat kertas. Ia dijuluki jenius sejak kecil, apalagi di usia dewasa, menghadapi berbagai pilihan, ia selalu bisa mengambil pilihan yang paling tepat. Tapi kali ini, dia samar-samar merasa telah melakukan kesalahan. Dia seharusnya tidak membiarkan para tahanan keluar, sedikit ke depan. Dia bahkan tidak boleh mencapai kesepakatan dengan Pangeran Joyce dan Fang Yu akan mengambil tindakan. Lapisan keringat halus muncul di dahi Li Tian. Dia mundur perlahan, memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon kakeknya di rumah. Kakek, rantai orang itu telah dilepaskan. Tahanan itu berbaring di tanah dan menunggu beberapa saat sebelum menenangkan kegembiraannya. Ketika dia melihat ke arah Fang Yu lagi, tidak ada lampu merah di matanya, dan aura pembunuh menghilang. Fang Yu memutuskan rantai dan menyelamatkannya dari api penyucian. Ini bukan musuh, ini dermawan. Tahanan itu bangkit dan berlutut ke arah Fang Yu. Siapa namamu? Fang Yu bertanya sebelum tahanan itu dapat berbicara. Bairan, jawab tahanan itu. Baiklah, silakan biarkan aku melihat seberapa jauh tubuhmu, kata Fang Yu. Bairan mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu telah melepaskan ikatan rantaiku. Ini adalah dermawanku, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Bairan menundukkan kepalanya sedikit, seolah sedang berpikir, lalu berdiri. Dia menggerakkan tangan dan kakinya, dan mengeluarkan suara berderak. Jika dermawan ingin berdiskusi dengan saya, tentu saya bersedia menemani Anda. Bairan berkata, tapi, berhenti bicara, mulailah pertarungan. Kamu juga bisa menggunakan ini untuk menggerakkan otot dan tulangmu. Untuk menghormatimu, aku akan lebih serius kali ini. Sebelum kata-katanya jatuh, Fang Yu memukul Bairan dengan pukulan. Bairan mengangkat tangan kanannya, mencoba menahan pukulan Fang Yu. Ledakan. Dengan suara keras, Bairan terbang terbalik seperti layang-layang patah dan menabrak dinding di belakang. Bairan turun dari dinding dan memandang Fang Yu di kejauhan, dengan semangat juang di matanya. Meskipun dalam hatinya dia tahu bahwa dia mungkin bukan lawan Fang Yu. Namun, seperti yang dikatakan Fang Yu, anggota tubuhnya tidak bergerak bebas selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, bertarung melawan orang kuat seperti Fang Yu hanya baik untuknya. Setelah kehilangan belenggu rantainya, kecepatan dan kekuatan Bairan jauh lebih baik dari sebelumnya. Ledakan, Bairan menendang kakinya dan bergegas ke depan. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke tubuh Fang Yu, tangan kanannya mengait ke kiri, tangan kirinya mengenai perutnya, dan kedua tinju keluar. Fang Yu mengangkat kaki kirinya, menahan tangan kiri Bairan dengan lututnya, mengayunkan tangan kirinya ke depan, dan menepuk tangan kanan Bairan. Di saat yang sama, tangan kanan Fang Yu sudah mengenai pipi Bairan. Bairan terbang lagi, jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Kecepatan dan kekuatan ini masih kurang bagus, kata Fang Yu. Bairan berjuang untuk bangun dan menyeka darah dari hidung dan mulutnya. Dia menatap Fang Yu,
keterkejutan di matanya tidak bisa dilanjutkan. Dia benar-benar merasa dirinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi Fang Yu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kecepatan dan kekuatan setiap pukulan telah meningkat pesat dari sebelumnya. Yang paling menakutkan adalah Fang Yu masih terlihat santai dan nyaman. Lupakan saja, kamu baru saja membuka kunci rantainya, dan kamu tidak dapat memanfaatkan kekuatanmu sepenuhnya, jadi ayo bertarung lagi lain kali. Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata, Bairan hanya merasakan sakit yang parah di dada dan pipinya. Dia benar-benar tidak ingin bertengkar lagi. Karena dia masih memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dermawan, jika saya memiliki kesempatan lain kali, saya akan menemani Anda berdiskusi. Saya masih memiliki beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan. Bairan membungkuk pada Fang Yu dan berkata. Fang Yu mengangguk dan melirik ke lantai 2. Pada saat ini, Li Tian telah menghilang. Dan wajah Pangeran Joyce sangat jelek. Situasinya jelas. Tahanan itu bukanlah lawan Fang Yu, dan sekarang dia masih menganggap Fang Yu sebagai dermawannya. Malam ini, tidak ada yang bisa menyelesaikan Fang Yu. Brengsek, Pangeran Joyce mengepalkan tinjunya, dadanya berdebar kencang, tapi tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Dia menoleh untuk berbicara dengan Li Tian, tetapi menemukan bahwa Li Tian telah pergi. Wajah Pangeran Joyce semakin jelek. Di aula, Bairan melihat sekeliling, melepaskan kekuatan kesadaran ilahi, menyebar ke seluruh klub Xing Yue. Mau lari, mata Bairan dingin, dan dia bergegas keluar gerbang. Ada keheningan di sekitar. Kebanyakan orang yang hadir berasal dari keluarga sekuler. Di mana Anda pernah melihat pertarungan prajurit yang begitu kuat? Apalagi masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui apa yang terjadi. Mereka hanya melihat Fang Yu tiba-tiba berkelahi dengan orang yang mirip tahanan. Pertarungan berlangsung sengit, lalu tiba-tiba berhenti. Tahanan itu bergegas keluar pintu. Tuan Fang, Qin Lang berjalan di belakang Fang Yu. Anda bisa pergi. Fang Yu berbalik dan berjalan keluar gerbang. Qin Lang mengikuti Fang Yu. Setelah 2 langkah, Fang Yu tiba-tiba berhenti. Tuan Fang, kenapa? Sebelum Qin Lang menyelesaikan pertanyaannya, dia mendengar suara keras. Fang Yu melompat ke lantai 2 dan berdiri di depan Pangeran Joyce. Para tamu yang dekat, bergegas kembali, berlari ke bawah, dan tidak ada yang mau terlibat. Terutama Chen Yi, berlari begitu cepat hingga ingin melompat langsung dari lantai 2. Yang mulia, hati-hati. Sekelompok penjaga dan anggota keluarga kerajaan segera mengepung Fang Yu. Fang Yu berdiri di depan Pangeran Joyce, tidak setengah meter jauhnya, cukup dekat. Pangeran Joyce memandang Fang Yu di depannya, merasa sedikit bingung. Setelah melihat Fang Yu dan Bairan bertarung, dia tahu betul betapa kuatnya Fang Yu di depannya. Tanpa bantuan kekuatan istana gelombang www.novelringan.com gelombang dia tidak bisa menjadi lawan Fang Yu. Aku tidak akan menyelesaikanmu hari ini, kamu pasti akan menemukan cara untuk menyelesaikanku di masa depan. Fang Yu berkata dengan ringan, karena hari ini telah tiba, aku akan membereskan masalahmu di masa depan. Ini adalah pendekatan yang masuk akal dan masuk akal. Benar, Pangeran Joyce tampak pucat, tetapi martabat keluarga kerajaan membuatnya tetap tenang. Fang Yu, kamu telah mempertimbangkannya dengan jelas. Jika kamu bertindak atas namaku, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat kamu tanggung. Pangeran Joyce berkata dengan sungguh-sungguh. Para penjaga di sekitarnya dan anggota keluarga kerajaan perlahan mendekati Fang Yu. Kalau kamu punya sejenisnya, kamu bisa membuatku membayarnya sekarang daripada membuatku menunggu konsekuensinya. Kemarahan di hati Pangeran Joyce hendak meledak. Sebagai pemimpin keluarga kerajaan North, dia tidak pernah mengalami ejekan dan provokasi seperti itu. Yang mulia, mundurlah, kami akan mengalahkan orang kasar ini. Anggota keluarga kerajaan di sekitar mereka tidak dapat menahannya, dan bersama-sama mereka menembak Fang Yu. Nafas kekuatan suci keluar dari mereka, meski tidak kuat, tapi sangat jernih. Ledakan, tanpa menoleh, Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya. Energi kemarahan yang agung langsung mengembun di telapak tangannya dan meledak. Sebelum anggota keluarga kerajaan bisa berbuat apapun, mereka dibombardir oleh ledakan kepolosan dan berteriak. Ketika penjaga di sisi lain melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka segera berhenti ketika ingin bergegas menuju Fang Yu. Ledakan, namun saat ini, Fang Yu tiba-tiba mengangkat telapak tangan kanannya. Kelompok penjaga ini juga diledakkan. Seluruh bangunan berguncang,
puing-puing terciprat, dan asap memenuhi. Koridor di lantai 2 hampir runtuh. Di lantai 2, hanya tersisa Fang Yu dan Pangeran Joyce. Pangeran Joyce memandang Fang Yu di depannya, wajahnya pucat, dan dia menelan ludah. Dia ingin tetap tenang, dia ingin menjaga keagungan helm kerajaan. Namun pada akhirnya, rasa takut menang atas harga diri. Pangeran Joyce mundur 2 langkah dan membungkuk. Fang Yu, aku dengan tulus meminta maaf padamu, dan aku berjanji tidak akan merepotkanmu lagi di masa depan. Pangeran Joyce berkata dengan suara pelan. Jaminan tidak ada gunanya, aku tahu kalian semua dangkal di belakang yang lain. Fang Yu tersenyum. Sambil berbicara, dia berjalan menuju Pangeran Joyce. Fang Yu, jangan terlalu banyak menipu orang. Pangeran Joyce mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi, dan menegakkan tubuh. Fang Yu tidak berbicara, tapi mengangkat tinjunya. Pangeran Joyce mengepalkan tinjunya, dan nafas tirani muncul di tubuhnya. Seluruh kekuatan suci terpancar dari tubuhnya. Joyce menatap matanya dengan cahaya biru yang menyilaukan. Dia mengulurkan tangan kanannya, pedang panjang dan tipis terkondensasi di tangannya. Dia mengepalkan rapier itu erat-erat dan menusukkannya ke leher Fang Yu. Memanggil, bilah tajamnya menembus udara, bercampur dengan nafas yang tajam. Fang Yu tidak bersembunyi, mengangkat tangan kanannya. Retakan, bilahnya menebas lengan kanan Fang Yu dengan suara yang tajam. Namun lengan Fang Yu tidak menunjukkan goresan. Melihat pemandangan ini, Pangeran Joyce, yang tidak punya dasar hati, semakin bingung. Dewa Guntur, Pangeran Joyce meneriakkan taktik tersebut dan mendorong ke depan dengan tangan kirinya. Hai, beberapa lampu guntur besar mengembun di udara, kilat dan guntur, menebas ke arah Fang Yu. Fang Yu masih tidak mengelak, tapi masih diledakkan oleh kekuatan yang menggelegar. Bentak, Fang Yu maju selangkah lagi. Setiap langkah yang diambilnya, membuat suasana hati Pangeran Joyce menjadi kacau. Bagaimana melakukan? Bagaimana melakukan? Dahi Pangeran Joyce penuh keringat, dan pakaian di punggungnya basah kuyup. Dia membuka telapak tangan kanannya, pedang tipis di tangannya menghilang, dan sebagai gantinya sebuah tongkat dipadatkan. Joyce memegang tongkat itu, menghadap Fang Yu, dan mengucapkan kutukan. Kutukan maut, ada semburan cahaya abu-abu pada tongkatnya, dan dengan cepat terbang menuju Fang Yu. Ini adalah mantra terkuat yang dia pelajari dari seorang penyihir terkenal, dan dapat digunakan untuk melindungi kutukan saat itu juga. Fang Yu masih tidak mengelak, membiarkan cahaya abu-abu dari tongkatnya meresap ke dalam tubuhnya. Pangeran Joyce memandang Fang Yu penuh harap. Mati-mati, kutukan kematian baru saja meresap ke dalam tubuh Fang Yu, tanpa efek apapun. Pangeran Joyce benar-benar tercengang, bahkan mantra di bulu lainnya tidak valid. Fang Yu mengambil satu langkah ke depan dan berjalan di depan Pangeran Joyce. Engah, kaki Pangeran Joyce melemah dan dia duduk di tanah. Fang Yu, jika sesuatu terjadi padaku hari ini, kamar dagang Huaibei. Pangeran Joyce gemetar dengan wajah tanpa darah. Retak, Fang Yu menginjak tangan kiri Pangeran Joyce, mengeluarkan suara patah tulang. Apa? Teriak Pangeran Joyce. Pada hari kerja, dia selalu menyatakan bahwa dia adalah keturunan para dewa, dia sangat agung dan sombong dibandingkan siapapun. Namun kini, menghadapi ancaman kematian, ia menyadari bahwa identitas tersebut tidak berpengaruh pada dirinya. Fang Yu, berikan aku jalan keluar, seluruh keluarga kerajaan North kami dapat menerima perintah darimu. Pertahanan psikologis Pangeran Joyce benar-benar runtuh. Dia memegang tangan kirinya dan berlutut di tanah, dahinya menempel ke tanah. Fang Yu memandang Pangeran Joyce dengan tatapan kosong dan berkata, "Jawab aku, mengapa kamu menyebut dirimu keturunan para dewa? Dasar apa yang kamu miliki?" Mendengar pertanyaan ini, Pangeran Joyce mengangkat kepalanya dan menjawab, "Karena, keluarga kita memang dikaruniai Tuhan." Bicaralah lebih belak-belakan. Fang Yu mengerutkan kening. 30 tahun yang lalu, ayahku, sang pangeran pada saat itu, bertemu dengan seorang wanita yang terluka ketika dia sedang berburu dan membawanya kembali ke istana untuk dirawat. Petik 2. Setelah wanita itu pulih, dia berkata dia ingin berterima kasih kepada ayahku atas rahmat penyelamatan nyawanya, dan meninggalkan kami pot batu giok berisi cairan perak di dalamnya. Petik 2. Dia mengatakan bahwa selama dia meminum cairan ini, dia dapat mengubah fisiknya dan menguasai kemampuan yang kuat. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, "Dalam hal ini, bagaimana kamu bisa terlibat dengan Tuhan?" "Karena,
wanita itu adalah dewa. Ayahku juga memiliki sekelompok pengawal kerajaan yang melihat sepasang sayap bercahaya muncul di belakang wanita itu, lalu terbang ke langit, jawab Pangeran Joyce sambil menahan rasa sakit di hatinya, tangan kirinya. Sayap bersinar. Fang Yu terkejut, lalu bertanya, apa warna cahayanya? Pangeran Joyce berpikir sejenak dan menjawab, sepertinya emas. Emas. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Saat Guren bertarung dengannya, sayapnya tumbuh seperti api yang menyala-nyala. Tapi apinya berwarna merah tua, tapi dari kejauhan mungkin mirip dengan emas. Mungkinkah wanita yang dikatakan Joyce adalah Guren? Apa ciri-ciri penampilan wanita itu? Fang Yu bertanya lagi. Aku belum pernah melihatnya dengan mataku sendiri, tapi ayahku membuatkan patung untuknya. Dari luar, dia bukan orang Eropa, tapi berwajah oriental, jawab Pangeran Joyce. Berapa umurnya? Apakah dia baru berusia 15 atau 16 tahun? Fang Yu bertanya. Pangeran Joyce yang kesakitan mengetuk tanah. Dengan dahinya, mengertakkan gigi dan berkata, tidak, saya tidak ingat ayah saya mengatakan itu. Dan dilihat dari ukuran patungnya, dia seharusnya sudah dewasa. Dewasa. Jejak keraguan muncul di mata Fang Yu. Bentuk tubuh gadis berusia sekitar 15 tahun sangat berbeda dengan wanita dewasa jika dilihat sekilas. Joyce tidak perlu berbaring di tempat seperti itu. Namun jika wanita itu adalah wanita dewasa, maka dia seharusnya bukan Guren. Namun dari sudut pandang lain, Red Lotus dibawakan oleh Gary, dan base camp Gary ada di Eropa. Keluarga kerajaan North juga berada di Eropa, dan ayah Joyce pastilah wanita yang sama yang dia temui saat berburu di Eropa. Keduanya muncul di Eropa, tapi bukan orang yang sama. Apa sebenarnya yang terjadi? Fang Yu penuh keraguan. Tuan Fang, saya sudah mengatakan semuanya, dan saya bersedia menerima perintah dari Anda, tolong lepaskan saya. Pangeran Joyce, yang sedang berlutut di tanah, berkata dengan suara gemetar. Bagi Fang Yu, menjaga nyawa Joyce lebih berharga daripada membunuhnya. Oleh karena itu, Fang Yu berlutut dan meletakkan tangan kanannya di dahi Joyce, meninggalkan bekas di jiwanya. Sekarang, aku bisa melenyapkanmu dalam satu pikiran, kata Fang Yu. Pangeran Joyce sangat pucat sehingga dia tidak dapat berbicara. Saat aku memikirkan tentang apa yang aku ingin kamu lakukan, secara alami aku akan memberitahumu. Fang Yu berbalik dan pergi. Dia awalnya ingin menyerap kekuatan suci di Joyce, tapi kemudian dia menyadari bahwa dengan kondisinya saat ini, kekuatan suci ini tidak berpengaruh padanya dan hanya membuang-buang waktu. Sekarang dia ingin menerobos dunia, dia hanya bisa menyerap aura dalam jumlah yang sangat besar. Kembali ke lantai pertama, berdiri di depan Qin Lang yang terkejut, Fang Yu tersenyum dan berkata, saya menggunakan cara paling sederhana dan kasar untuk menyelesaikan masalah Joyce secara permanen. Qin Lang tidak berbicara, dan dia tidak mengatakan apapun. Dengan kualifikasi dan kekuatannya saat ini, dia masih jauh dari memahami kebenaran tentang menghormati yang kuat. Ledakan. Begitu Fang Yu dan Qin Lang berjalan keluar dari gerbang clubhouse, mereka mendengar suara keras dari jarak dekat di depan, bercampur dengan jeritan yang menyedihkan. Ekspresi Qin Lang berubah dan dia memandang Fang Yu. Keluarga Li harus runtuh malam ini, kata Fang Yu. Wajah Qin Lang terkejut, dan dia hendak berbicara gelombang www, novel hal. Sesosok jatuh di depan Fang Yu. Itu adalah Bairan dengan rambut acak-acakan. Saat ini, Bairan, pakaian penjara putihnya berlumuran banyak noda darah merah cerah, dan tangan kanannya masih memegang seseorang. Jika dilihat lebih dekat, terungkap bahwa pria yang dipukuli sampai berdarah adalah Li Tian yang tampan dan tampan sebelumnya. Li Tian tidak mati, tetapi menangis terseduh-seduh. Dermawan, tolong tinggalkan saya informasi kontak Anda, dan setelah saya menemukan anjing Yi dan Liu untuk membalas keluhan saya akan membalasnya lagi, kata Bairan. Fang Yu memandang Qin Lang. Qin Lang segera mengeluarkan buku catatan kecil dari saku bagian dalam jaketnya, menuliskan nomor telepon Yu di atasnya, dan merobek halaman itu dan menyerahkannya kepada Bairan. Ini nomor ponselku, kata Fang Yu. Bairan memasukkan halaman kertas itu ke dalam sakunya. Ayo pergi. Fang Yu berjalan ke tempat parkir di depannya, menoleh setelah 2 langkah, dan berkata, ngomong-ngomong, sebelum membalas dendam, saya sarankan kamu memotong rambutmu dulu, lalu mandi, ganti baju atau apalah. Sejujurnya, baumu cukup menyengat. Bairan melihat kepergian Fang Yu, matanya berkedip. Kemudian,
dia melirik Li Tian, yang sedang memegang tangan kanannya, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia melemparkannya ke kejauhan. Tuan Fang, orang ini, Qin Lang hendak bertanya ketika dia kembali ke mobil. Saat ini, ponsel Fang Yu bergetar, dan itu adalah panggilan dari Ye Sengshui. Tuan Fang, ada sekelompok orang yang mencari Anda, hei, mereka. Nada suara Ye Sengshui tergesa-gesa, jelas sangat gugup. Halo, Fang Yu, saya Gao Yang, dari grup Xuanwu. Saat ini, suara di seberang telepon tiba-tiba berubah menjadi suara rendah laki-laki. Fang Yu mengerutkan kening, dan warna dingin muncul di matanya. Apakah kamu sudah menemukan tempatku secara langsung? Fang Yu bertanya dengan dingin. Karena perbuatanmu sebelumnya, aku harus ngobrol denganmu, kata Gao Yang. Oke, aku akan kembali. Fang Yu berkata dengan tenang. Setelah menutup telepon, Qin Lang, yang duduk di seberangnya, melihat ekspresi Fang Yu menjadi dingin, dan bertanya, Tuan Fang, apakah Anda mengalami masalah? Bukan masalah besar, hanya beberapa orang kasar yang masuk ke rumahku. Jawab Fang Yu. Siapa ini? Qin Lang mengerutkan kening dan berkata, jika Anda memerlukan bantuan, seharusnya orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Beijing. Saya tidak butuh bantuan, saya bisa mengatasinya sendiri, kata Fang Yu. Orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Beijing. Ekspresi Qin Lang berubah. Sebagai seseorang yang besar di Beijing, nama Asosiasi Budo Beijing sudah banyak terdengar. Ini adalah organisasi paling kuat dan berwibawa di dunia seni bela diri Tiongkok. Ini adalah satu-satunya asosiasi seni bela diri tingkat tertinggi di semua tingkatan, dan memimpin semua asosiasi seni bela diri. Semua aturan dunia seni bela diri dibuat olehnya. Fang Yu didekati oleh orang-orang dari Asosiasi Budo Beijing. Itu berarti dia pasti memiliki tingkat konflik tertentu dengan Asosiasi Budo Beijing. Anda pasti berpikir bahwa menyinggung Asosiasi Seni Bela Diri Beijing adalah hal yang buruk. Fang Yu memandang Qin Lang dan tersenyum. Qin Lang tidak berbicara, wajahnya serius. Dia pernah mendengar dari kakeknya Qin Wudao bahwa harimau berjongkok, naga tersembunyi dalam Asosiasi Seni Bela Diri Beijing memiliki sejumlah besar seniman bela diri elit, cukup untuk menekan seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Bertahun-tahun sejak berdirinya Asosiasi Budo Beijing, siapapun yang memprovokasi Asosiasi Budo Beijing, baik individu, keluarga, atau sekte, tidak akan lolos dari sanksi, tanpa kecuali. Jika Fang Yu benar-benar menarik perhatian Asosiasi Seni Bela Diri Beijing, konsekuensinya akan sangat serius. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Qin Wudao melakukan pekerjaan dengan baik di bidang ini, kata Fang Yu. Qin Lang memandang Fang Yu dengan curiga, tidak mengerti apa maksud Fang Yu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke apartemenku? Fang Yu berbalik untuk bertanya pada pengemudi. Ini akan memakan waktu sekitar 15 menit, Tuan Fang, jawab pengemudi itu. 15 menit, itu terlalu lama, sebaiknya aku kembali sendiri, kata Fang Yu. Jika tidak ada orang di apartemen, Fang Yu tidak akan buru-buru kembali. Tapi saat ini masih ada Ye Sengshui dan Hong Lian di apartemen, dan Fang Yu harus bergegas. Pengemudi menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Fang Yu mendorong pintu dan turun. Tuan Fang, jika Anda membutuhkan bantuan saya, tanyakan saja, kata Qin Lang di dalam mobil. Baiklah, aku pergi. Fang Yu berbalik dan berjalan menuju sebuah gang di pinggir jalan, lalu melompat tajam dan terbang ke udara. Qin Lang mengerutkan kening saat dia melihat sosok Fang Yu yang pergi. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qin Wudao. Dalam 5 menit, Fang Yu kembali ke kompleks apartemen dan langsung mendarat di balkon rumahnya. Menarik, apakah ini mencoba mengepungku? Sebelum mendarat, dia telah menyapu seluruh apartemen. Dengan kesadaran spiritualnya, ada total 20 prajurit di atas level master, 10 di antaranya menjaga pintu di lantai 1 apartemen, dan 10 menjaga pintu lift di lantai 19. Di dalam rumah, ada 3 alam Wu Zun dan 1 alam Wu Seng menunggu. Barisan seperti itu cukup untuk menghalangi keluarga besar seni bela diri di Huaibei. Fang Yu masuk dari balkon dan melihat Zhao Jidao duduk di sofa menghadapnya. Zhao Jidao melihat Fang Yu masuk dari balkon, wajahnya berubah ketakutan, tapi dengan cepat menjadi tenang. Dengan begitu banyak prajurit di sekitarnya, dan orang dewasa dari kelompok Xuanwu duduk di sampingnya, dia tidak perlu takut.
Hari ini adalah akhir dari Fang Yu, seorang pria sombong. Memikirkan hal ini, Zhao Jidao jauh lebih bahagia, bahkan Fang Yu pun tersenyum. Ye Sengshui berdiri di samping, menuangkan air untuk beberapa orang di ruang tamu, sedangkan Hong Lian tidak ada di ruang tamu, melainkan masih tidur di kamar tidur. Tuan Fang, ketika Ye Sengshui melihat Fang Yu, dia segera berdiri dan membungkuk pada Fang Yu. Fang Yu mengangguk dan duduk di sofa di sebelahnya, memandangi 4 seniman bela diri dari kelompok Xuanwu di depannya. Ye Sengshui segera menuangkan secangkir teh untuk Fang Yu, lalu melangkah mundur. Dia tahu betul bahwa semua orang di depannya adalah orang penting. Sebelum hari ini, dia telah melakukan kontak dengan tokoh berpangkat tertinggi, Huang Lin, wakil ketua asosiasi Huaibei Budo. Tapi sekarang Zhao Jidao muncul sendiri, dan juga membawa 4 orang yang bahkan Zhao Jidao akan memperlakukannya dengan hormat. Ini adalah pertama kalinya Ye Sengshui melihat formasi seperti ini. Saat ini, dia gugup sekaligus sedikit takut. Meski orang-orang ini sangat sopan dan ramah, dia selalu merasa tujuan mereka hari ini tidak bersahabat. Fang Yu menyesap tehnya dan melihat satu-satunya seniman bela diri martial Sein yang duduk di seberangnya. Dia tahu bahwa orang ini adalah Gao Yang yang baru saja berbicara dengannya. Apa yang sedang Anda cari? Fang Yu bertanya. Sejak Fang Yu muncul, Gao Yang menatap Fang Yu dengan mata serius, sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Mendengar pertanyaan Fang Yu, dia tersadar dari lamunannya. Gao Yang memandang Fang Yu, menyipitkan matanya sedikit, dan berkata, beberapa waktu yang lalu, Zhuo Hongru datang ke Huaibei untuk membantu melenyapkan para pengamuk, tapi pada akhirnya dia tidak melakukan apapun dan jatuh di bawah tanganmu. Kamu akui kamu, apakah kamu sudah melakukan ini? Akui, tapi aku harus menjelaskan bahwa dia yang melakukannya pertama kali, dan aku hanya melawan untuk membela diri. Siapa yang ingin mendapatkannya, dia bahkan tidak bisa menahan satu telapak tangan pun. Kata Fang Yu sambil merentangkan tangannya. Melihat sikap sembrono Fang Yu, Gao Yang tidak mengatakan apa-apa, tetapi 3 bawahan tingkat Wu Zun di sampingnya tampak marah. Meskipun mereka tidak mengenal Zhuo Hongru, mereka juga anggota kelompok Xuanwu dan memiliki rasa kehormatan kolektif tertentu. Sikap Fang Yu bahkan tidak meminta maaf sama sekali, tapi penuh dengan sarkasme. Ini bukan hanya penghinaan terhadap Zhuo Hongru, tetapi juga penghinaan terhadap kelompok Xuanwu mereka. Mereka bertiga memandang Gao Yang pada saat bersamaan, menunggu instruksi. Berdasarkan perintah di atas, tujuan mereka adalah menangkap Fang Yu. Sekarang setelah Fang Yu muncul, penangkapan dapat segera dilakukan. Tapi Gao Yang tidak berbicara lama. Fang Yu, bagaimana sikapmu? Tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Pada saat ini, Zhao Jidao tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Baginya, ini adalah kesempatan bagus untuk tampil. Adalah baik baginya untuk meninggalkan kesan yang baik di depan para master kelompok Xuanwu. Fang Yu melirik. Zhao Jidao, matanya lucu. Wajah Zhao Jidao sedikit berubah dan dia merasa gugup, tetapi dia masih berkata dengan tenang, kamu melakukan hal buruk seperti itu tanpa menyalahkan diri sendiri. Itu tidak masuk akal. Saya datang ke sini hari ini bersama guru Gao gelombang www.novelringan.com gelombang hanya untuk menangkap. Petik 2. Diam. Gao Yang tiba-tiba berkata, menyela kata-kata Zhao Jidao. Wajah Zhao Jidao menjadi kaku, dan dia segera menutup mulutnya. Sejujurnya, saya telah menyingkirkan kambing hitam untuk Anda. Fakta bahwa orang-orang seperti Zhuo Hongru dapat memasuki grup Xuanwu adalah kesalahan besar dalam memilih orang untuk grup Xuanwu Anda. Fang Yu berkata dengan ringan, orang ini memiliki kekuatan atau karakternya jauh dari mencapai standar. Ketua Zhao harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Fang Yu memandang Zhao Ji. Wajah Zhao Jidao berkedut. Kamu, Yang Suo, yang duduk di samping, tidak bisa menahannya sedikit pun, dan berdiri. Duduk. Gao yang memandang Yang Suo dan berkata, Tuan Gao, Fang Yu ini terlalu sombong. Beraninya dia mengomentari tim Xuanwu kita seperti ini. Yang Suo mengertakkan gigi karena marah. Aku akan membiarkanmu duduk. Gao yang sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam. Wajah Yang Suo memerah, tetapi dia tidak berani melanggar perintah dan harus duduk. Ketua Zhao, apa yang dilakukan Zhuo Hongru setelah tiba di Huaibei? Gao yang memandang Zhao Ji dan bertanya. Menghadapi pertanyaan Gao Yang, Zhao Jidao tampak ragu-ragu dan tidak tahu harus menjawab apa. Laporkan apa yang telah dilakukan Zhuo Hongru dengan jujur.
Nada bicara Gao yang serius, matanya menyala. Kekuatan yang begitu kuat membuat jantung Zhao Jidao berdetak lebih cepat, berkeringat di dahinya, dan dia tidak berani menggerakkan pikirannya lagi. Setelah Tuan Zuo datang ke Huaibei, pertemuan pertama hampir terlambat 1 jam. Malam itu, dia meminta saya untuk mengajaknya minum dan meminta untuk mencarikan seorang wanita cantik untuk menemaninya. Saya ingin menolak, tetapi Tuan Zuo tidak berdaya. Itu terlalu sombong dan memaksaku melakukan ini untuknya. Aku tidak punya cara lain selain memerintahkan anak buahku untuk menemukan 4 wanita. Selain mengabaikan tanggung jawabnya sepenuhnya, Zhao Jidao menjelaskan semua apa yang telah dilakukan Zuo Hongru. Gao yang mengerutkan kening, wajahnya muram. Jika Zhao Jidao tidak berbohong, maka apa yang dilakukan Zuo Hongru memang sangat buruk. Jika hal semacam ini terungkap, reputasi asosiasi seni bela diri Beijing dan bahkan grup Xuanwu akan hancur. Anggota tim yang mana Zuo Hongru? Gao yang menoleh untuk melihat ketiga pria di samping, dan bertanya. Untuk memudahkan pengelolaannya, kelompok Xuanwu juga telah membagi lagi 20 tim yang masing-masing memiliki ketua tim sendiri, dan ketua tim mengatur semua urusan anggota tim. Setiap tim umumnya terdiri dari 10 orang. Misalnya, Gao yang adalah kapten salah satu tim dan wakil pemimpin seluruh kelompok Xuanwu. Yang Suo, Dong Hegu, dan Jiang Hua adalah anggota tim Gao Yang. Menghadapi pertanyaan Gao Yang, mereka bertiga berpikir sejenak. Beberapa detik kemudian, Dong Hegu menjawab, Zuo Hongru, sepertinya milik ketua tim Wang. Pemimpin Wang. Gao yang mengerutkan kening. Ya, kalau tidak, ketua tim Wang tidak akan begitu marah sampai dia menghancurkan meja, kata Dong Hegu. Gao yang merenung sejenak, lalu menatap Zhao Jidao lagi, dan berkata, Ketua Zhao, apakah Anda yakin perkataan Anda tidak bohong? Tidak ada orang yang dengan sengaja mendiskreditkan Zuo Hongru. Melihat ekspresi Gao yang sangat serius, jantung Zhao Jidao berdebar kencang. Dia seharusnya tidak mengatakannya. Melakukan hal itu sepertinya melibatkan dia dalam pusaran yang lebih dalam. Namun saat ini, dia tidak punya pilihan selain menunggangi harimau. Tuan Gao, saya berjanji bahwa apa yang saya katakan itu benar, dan ada orang yang bisa bersaksi untuk saya. Selain saya, pemilik bar dan seorang wanita berambut biru semuanya melihat adegan di mana Zuo Hongru membunuh gadis itu, malam. Zhao Jidao menelan ludah dan berkata dengan tegas. Gao yang mengangguk ringan dan berkata dengan suara yang dalam, saya mengerti. Pada saat ini, Gao yang tiba-tiba berdiri, maju 2 langkah, dan berjalan di depan Fang Yu. Apakah ini akhirnya saatnya untuk langsung ke pokok permasalahan? Zhao Jidao dan ketiga pria itu memandang Gao yang bersama-sama. Perintah pemimpin Wang adalah menangkap Fang Yu, tapi tidak ada perintah lain. Ketua tim Wang tidak peduli dengan apa yang dilakukan Zuo Hongru. Ketiga bawahannya berdiri, semuanya waspada, dengan mata tajam, siap melakukan apapun. Zhao Jidao memandang Fang Yu dengan bercanda. Tidak peduli apa yang dilakukan Zuo Hongru, dia adalah anggota grup Xuanwu, dan Fang Yu harus membayar mahal untuk membunuhnya. Hasil terbaik adalah dikurung di penjara. Fang Yu memandang Gao yang berdiri di depannya, ekspresinya tidak berubah. Gao yang menatap Fang Yu, tanpa ekspresi. Suasananya cukup khusyuk. Ye Sengsui, berdiri di belakang, mengangkat hatinya dan mengepalkan tinjunya. Dia bisa melihat bahwa Fang Yu sangat tidak ramah dalam situasi saat ini. Dia ingin membantu Fang Yu, tetapi dia tahu bahwa dia bahkan tidak punya hak untuk berbicara di sini. Tuan Huaixu menyapa Anda, Tuan Fang. Saat suasana paling tegang, Gao yang membuka mulutnya dan sedikit membungkuk dan mengulurkan tangan. Melihat pemandangan ini, ekspresi ketiga pria yang siap melakukan itu semua berubah dan saling memandang. Bagaimana kabarnya? Sebelum mereka sempat bereaksi, Fang Yu mengulurkan tangannya dan menjabat tangannya dengan Gao Yang. Apakah dia benar-benar mengetahui hal ini? Fang Yu berkata dengan sedikit terkejut. Dengan posisi Huaixu, masalah sepele seperti ini seharusnya tidak sampai padanya. Gao yang menoleh dan melihat ke arah bawahan yang tercengang, dan berkata, Anda bisa menunggu di luar. Saya ingin berbicara dengan Tuan Fang. Ketiga bawahannya memandang Gao yang dengan bingung, dengan ekspresi bingung. Apa maksud Kapten? Bagaimana bisa sikapnya terhadap Fang Yu tiba-tiba berubah begitu banyak? Dia justru berinisiatif membungkuk untuk berjabat tangan. Bahkan saat menghadapi ketua tim Wang, dia tidak perlu melakukan ini. Gao, Tuan Gao, kamu.
Jiang Hua tampak kusam dan ingin bertanya. Akan kujelaskan padamu nanti, kamu harus keluar dulu, kata Gao Yang. Karena itu adalah perintah kapten, ketiga pria itu tidak berani membangkang, berbalik dan berjalan keluar. Zhao Jidao di samping juga tampak tidak percaya dan membeku di tempatnya. Gao Yang meliriknya, dia penuh semangat dan segera bangkit dan pergi. Fang Yu menoleh dan mengedipkan mata pada Ye Sengshui. Ye Sengshui mengangguk dan berjalan kembali ke ruang dalam. Segera, Fang Yu dan Gao Yang tertinggal di seluruh ruang tamu. Gao Yang berdiri di depan Fang Yu dan memandang Fang Yu dengan hormat. Dia tidak mengenal Fang Yu sebelumnya, tetapi ketika Fang Yu menjadi terkenal beberapa waktu lalu, dia pernah mendengar tentang Fang Yu. Sebelum meninggalkan ibu kota, Shenlong melihat kepala dan ekor 4 pemimpin tim bersama Su, dan bertemu dengannya secara pribadi. Dalam pertemuan ini, Huaixu, yang dianggap sebagai pion oleh Asosiasi Budo Beijing, menunjukkan rasa hormat kepada Fang Yu, yang mengejutkan Gao Yang. Oleh karena itu, menghadapi Fang Yu, Gao Yang tentu saja tidak berani mengabaikannya. Dia menanyakan banyak pertanyaan sebelumnya. Pertama, dia benar-benar ingin tahu apa yang telah dilakukan Zhuo Hongru, dan kedua, untuk menentukan apakah orang di depannya adalah Fang Yu yang disebutkan oleh guru Huaixu. Kesimpulan akhirnya adalah tidak ada kesalahan. Pemuda di depannya adalah Fang Yu, yang sangat dihormati oleh Tuan Huaixu, bahkan dipanggil Tuan Fang. Apa yang Huaixu ingin kamu katakan kepadaku? Tidak perlu terlalu misterius, kan? Fang Yu bertanya. Dia memintaku untuk membawakanmu sebuah barang, kata Gao Yang. Oh, Fang Yu mengangkat alisnya dan duduk tegak. Cincin penyimpanan di tangan Gao Yang menyala, dan benda seukuran telapak tangan terbungkus kain hitam muncul di tangannya. Fang Yu mengambil barang itu dari Gao Yang dan merobek kain hitam di atasnya. Kemudian, penampakan objek tersebut terungkap. Ini adalah lampu kecil, berbentuk bulat, dikelilingi bahan perunggu, berlubang di tengah, dengan inti terbuka. Intinya tidak menyala, jadi bagian dalamnya redup. Tuan Huaixu berkata, dia meminjam barang ini darimu dan akan mengembalikannya kepadamu sekarang, kata Gao Yang. Fang Yu bermain dengan lampu, melemparkannya dengan santai, dan berkata sambil tersenyum, anak ini pasti memiliki sesuatu untuk membantuku, jika tidak, tidak mungkin bersikap proaktif. Kelopak mata Gao Yang bergerak-gerak ketika Fang Yu langsung memanggil Tuan Huaixu dengan, ini nak. Meskipun saya tidak tahu usia pastinya, menurut spekulasi, Tuan Huaixu setidaknya berusia 150 tahun. Di seluruh dunia seni bela diri Tiongkok, mereka yang dapat menyebut guru Huaixu sebagai laki-laki, mungkin adalah hanya monster tua yang telah hidup selama 2 atau bahkan 300 tahun, namun Tuan Huaixu memanggilnya Tuan Fang Yu, jadi tampaknya masuk akal jika Fang Yu memanggilnya anak laki-laki. Gelombang www.novelringan.com Gelombang Tuan Huaixu mengatakan itu Tuan Mo Xiu dari Ordo Ketertiban telah berbicara dengannya. Dia sangat prihatin dengan situasi di Huaibei, kata Gao Yang. Ternyata Mo Xiu memberitahunya. Fang Yu tiba-tiba menyadari, dan kemudian berkata sambil tersenyum, karena dia sangat peduli, mengapa dia tidak datang ke Huaibei secara langsung untuk membersihkan para pejuang yang kejam itu, dan omong-omong menyapu klan abadi. Tuan Huaixu memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, jadi. Gao Yang memandang Fang Yu dan berkata, Tuan Huaixu berkata, karena kamu berada di Huaibei, kamu pasti akan menangani masalah ini dengan baik. Aku tahu dia akan mengatakan itu. Fang Yu menggelengkan kepalanya, melihat lampu di tangannya, dan berkata, namun, lampu Dayan sangat berguna bagiku. Kalau begitu Tuan Fang, maukah Anda membantu kami? Gao Yang bertanya ragu-ragu. Saya tidak akan membantu Anda, saya akan melakukannya dengan cara saya sendiri, kata Fang Yu. Saya mengerti. Gao Yang terdiam dan berkata dengan nada meminta maaf, saya benar-benar minta maaf karena membawa begitu banyak orang ke kediaman Tuan Fang malam ini. Tuan Gao, baru saja menerima kabar bahwa sekelompok besar pejuang yang kejam muncul. Tuan Fang, saya harus pergi. Anda dapat menemukan saya kapan saja jika Anda memiliki instruksi, kata Gao Yang. Baiklah, silakan, kata Fang Yu. Gao Yang mengangguk dan berjalan keluar rumah. Segera semua orang dari Asosiasi Budo keluar dari apartemen dan meninggalkan komunitas. Fang Yu duduk di sofa, menatap lampu Dayan di tangannya, matanya sedikit bergerak. Sepertinya aku harus sibuk malam ini sebentar. Tuan Fang, Ye Sengshui keluar dari kamar,
dan Hong Lian yang mengantuk menggosok matanya dan mengikuti di belakangnya. Hong Lian memang berpikiran anak-anak, tetapi dalam sehari, objek ketergantungannya menjadi Ye Seng Sui. Saya harus pergi ke sana. Mungkin perlu 2 atau 3 hari. Fang Yu memandang Hong Lian dan berkata, sementara itu, bantu aku menjaganya. Ya, Ye Seng Sui mengangguk. Fang Yu berbalik dan berjalan ke balkon, melompat keluar, dan terbang. Plaza kota Huaibei Nandu. Ini adalah alun-alun terbesar di ibu kota selatan. Dulu, setiap malam, orang berkumpul untuk jalan-jalan atau menari setelah makan malam. Namun sejak munculnya para pejuang yang kejam, alun-alun kota menjadi sangat sepi. Tapi malam ini berbeda. Sebuah perusahaan real estate mengadakan acara merek di alun-alun kota, dan mengundang beberapa selebriti terkenal untuk bergabung. Sejak setengah bulan yang lalu, perusahaan real estate tersebut telah melakukan publisitas besar-besaran untuk acara merek yang diadakan malam ini. Selama Anda pergi ke alun-alun kota malam ini, Anda tidak hanya bisa melihat penampilan para bintang besar, tetapi juga berkesempatan memenangkan banyak hadiah. Di bawah godaan seperti itu, banyak orang yang masih tergerak. Lagi pula, sangat jarang melihat penampilan bintang-bintang besar secara gratis. Selain itu, Nandu, sebagai pusat kota Huaibei, selalu memiliki kemampuan keamanan yang kuat, dan hampir tidak ada insiden serangan prajurit yang kejam. Sebab, pada pukul 8 malam, hampir 4.000 orang berkumpul di alun-alun kota. Semua orang duduk di kursinya masing-masing dan melihat ke panggung yang dibangun di depan. Banyak orang, akankah ada pejuang yang kejam malam ini? Seorang anggota staf perempuan yang berdiri di samping panggung bertanya kepada anggota staf laki-laki di sampingnya dengan gugup. Ini ibu kota selatan. Aula Asosiasi Huaibei Budo tidak jauh dari sini. Takut jadi kentut, jawab pria itu. Tapi perkumpulan Budo sudah memperingatkan berkali-kali, usahakan jangan keluar pada malam hari, bisik wanita itu. Kita harus bisa mengadakan pertemuan besar-besaran dengan persetujuan Budo Association. Karena mereka setuju, pasti tidak ada masalah. Pria itu berbicara secara terbuka, lagi pula, perusahaan kami adalah perusahaan real estate terbesar di Huaibei. Tidakkah kamu melihat begitu banyak penjaga keamanan di sekitar sini? Ini semua diatur untuk mencegah terjadinya situasi berbahaya. Jangan khawatir. Wanita itu menoleh dan melirik ke hampir 100 penjaga keamanan yang berdiri di kedua sisi, dan dia benar-benar merasa lega. Pada saat ini, seorang wanita berdiri di depan jendela setinggi langit-langit, memandangi kerumunan besar orang gelap di alun-alun, matanya berkilat dingin. Jika ada seseorang di sampingnya saat ini, dia akan ketakutan dengan wajahnya. Pasalnya separuh wajahnya tertutup garis hitam. Separuh lainnya menunjukkan penampilan yang bagus. Saat ini, pintu hotel tiba-tiba diketuk. Masuk, wanita itu berkata, suaranya dingin. Seorang lelaki tua berjubah biru masuk dari pintu kamar. Lelaki tua ini, seperti perempuan, separuh wajahnya ditutupi garis-garis hitam. Bagaimana kabarnya? Lelaki tua itu bertanya. Orang-orang sudah berkumpul, hanya selangkah lagi. Wanita itu berkata dengan dingin. Lelaki tua itu berjalan ke jendela Prancis, memandangi sekelompok orang di bawah, dan mengangguk. Ya, saya tidak salah paham tentang orang yang salah. Anda sangat cocok menjadi orang suci dari kultus Dewa Penyihir. Tidak, Uskup Agung telah meninggal, dan kultus Dewa Penyihir juga termasuk dalam klan Xuanming kami. Anda seharusnya orang suci klan Xuanming. Tersenyum dingin. Wanita itu melirik lelaki tua itu dan berkata, saya bukan anggota KAM manapun. Saya hanya melayani Raja Abadi. Kamu tidak perlu menekankan hal ini, aku juga setia kepada Raja Abadi. Tapi sikapmu berubah sangat cepat. Jika aku tidak menyelamatkanmu, kamu akan mati. Orang tua itu menyipitkan mata dan berkata, anugerah penyelamat hidupmu bagiku, aku tidak akan lupa, kamu tidak harus selalu menyebutkannya. Kata wanita itu. Orang tua itu mendengus dan berhenti bicara. Karena wanita ini disukai oleh Raja Abadi, dia telah melupakan asal-usulnya. Pria tua itu harus memukulinya setiap saat agar wanita itu mengingat kebaikan klan Xuanming padanya. Jika kamu berhasil malam ini, kamu akan dapat memberi Raja Abadi lebih dari 4.000 darah dan daging. Orang tua itu melihat keluar jendela dengan senyuman nakal di wajahnya. Penghargaan ini cukup bagi Raja Abadi untuk memberi kita hadiah yang besar. Sukses dulu, ayo kita bicarakan, aku punya firasat buruk. Kata wanita itu.
Apa? Wajah lelaki tua itu berubah dan dia menoleh untuk melihat wanita itu. Saat ini, wanita itu membuka mata ketiga di dahinya. Mata ini juga diberikan kepadamu oleh Raja Abadi, kan? Kata lelaki tua itu dengan cemburu. Ya, ini adalah mata Nabi. Saya bisa menggunakannya untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Wanita itu berkata, tetapi dengan kemampuanku saat ini, aku hanya dapat melihat situasi paling lama dalam 5 menit. Cepat dan lihat, tidak boleh ada kecelakaan dalam tugas malam ini. Kata orang tua itu. Wanita itu tidak berbicara, menutup matanya. Ada bola mata kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalam mata Nabi, semuanya berputar dengan panik. Setelah beberapa saat, wanita itu membuka matanya, dan cahaya dingin yang menakutkan muncul di matanya. Ada sejumlah besar prajurit di atas alam Grandmaster yang akan tiba sebelum serangga beracun kita. Selain itu, orang itu juga ada di sini. Suara wanita itu disertai rasa dingin. Apa? Wajah lelaki tua itu berubah drastis. Lokasi kelompok serangga beracun telah ditemukan. Wanita itu mengertakkan gigi dan berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Orang tua itu bertanya dengan wajah hijau. "Aku." Wanita itu tampak sangat kedinginan, dengan niat membunuh keluar dari tubuhnya. Setelah melihat pria itu, permusuhan dan kebencian di hatinya pecah sepenuhnya. "Apa yang harus aku lakukan?" teriak lelaki tua itu. Wanita itu pulih dan menjadi lebih tenang. "Kita harus pergi dari sini, kalau tidak kita akan segera ditemukan. Selain itu, segera perintahkan kelompok serangga beracun itu untuk bubar dan kembali ke tempat berkumpul." "Aksi malam ini dibatalkan," kata wanita itu dengan dingin. "Aksinya dibatalkan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup," kata lelaki tua itu dengan mata terbuka lebar. "Tidak ada pembatalan, kerugian kita lebih besar lagi." Wanita itu berteriak dengan dingin. Lelaki tua itu mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya, dan dengan enggan melirik ke alun-alun di bawah. Awalnya, dia bisa memberikan lebih dari 4.000 daging dan darah untuk Raja Abadi malam ini, dan memberikan kontribusi yang besar. Tapi saat ini, mereka hanya bisa dipaksa untuk membatalkan operasinya. Dia tidak berdamai. Apakah tidak ada jalan lain? Lelaki tua itu bertanya. "Mungkin, tapi tidak ada waktu untuk memikirkannya. Fang Yu akan tiba di sini dalam 5 menit. Jika kamu tidak pergi, tetaplah di sini." Wanita itu berkata dengan dingin, berbalik dan berjalan keluar kamar gelombang www, novel hal, kom gelombang Fang Yu. Wajah lelaki tua itu terkejut, dia segera mengikuti langkah wanita itu, meninggalkan ruangan, dan bertanya sambil berjalan, "Bagaimana Fang Yu bisa mengetahui lokasi kita?" Petik 2. Aku tidak tahu. Wanita itu menjawab dengan dingin. Fang Yu melayang di udara, tingginya hampir 500 meter. Dia memegang lentera Dayan di tangannya dan menanamkan energi sejati ke dalamnya. Panggilan, inti di dalam lampu langsung menyala, memperlihatkan cahaya biru pucat. Setelah Fang Yu membaca formula, Dayan lantaran meninggalkan telapak tangannya dan terbang ke langit. Cahaya biru samar lentera siang hari melayang di langit malam. Salah satu ciri yang paling jelas dari aura ras abadi adalah, roh mati. Saya tidak bisa mensimulasikannya. Sejumlah besar roh jahat terpancar dari tangan kanan Fang Yu, melayang menuju lentera Dayan di atas. Setelah menyerap roh jahat dari lentera Dayan, cahaya itu meledak menjadi cahaya yang lebih kuat. Kemudian, ia terbang dengan cepat ke arah depan. Fang Yu segera pergi dan mengikuti. Di ruang terbuka di luar alun-alun kota, sekelompok prajurit yang dipimpin oleh Gao yang berdiri di tempatnya. Tuan Tinggi, Ma Fan bergegas mendekat. "Tenang, bicarakan banyak hal." Gao yang sedikit mengernyit dan berkata. Ma Fan terengah-engah dan berkata, "Saya membawa anggota tim saya ke gedung-gedung kosong terdekat untuk mencari mereka. Saya tidak menemukan jejak apapun dari para pejuang yang kejam itu, tetapi saya dapat dengan jelas merasakan sisa nafas mereka. Sepertinya mereka saya telah menerima beritanya dan telah melarikan diri." "Melarikan diri? Apakah ada di antara kita yang membocorkan berita itu?" Nada suara Gao yang tiba-tiba menjadi dingin. Begitu Gao yang mengucapkan kata-kata ini, wajah para pemain di sekitarnya berubah. Memang benar, jika tidak ada yang menceritakan berita tersebut, mengapa kelompok pejuang yang kejam ini melarikan diri bersama-sama? "Tuan Gao, karena para pejuang yang kejam ini belum lari jauh, haruskah kita mengejar mereka?" Jiang Hua bertanya di sampingnya.
Gao yang melirik orang-orang di depannya, matanya tajam. Jika aksi malam ini berjalan lancar, hampir 100 pejuang yang kejam bisa musnah. Tapi sekarang, ia kembali ke gunung. Kelompok pejuang kekerasan ini pasti akan menemukan kesempatan lain untuk menyerang, dan kemudian saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati di tangan para pejuang kekerasan. Kebocoran informasi cukup serius. Jika ada masalah dalam asosiasi seniman bela diri, akan lebih sulit lagi untuk menyelesaikan insiden kekerasan seniman bela diri di Huaibei. Tuan Gao, Jiang Hua melihat wajah Gao yang muram dan tidak berbicara, lalu berkata lagi. Sekarang mengejar, paling banyak hanya sedikit, tidak ada artinya. Gao yang berkata dengan suara yang dalam, terus buka matamu, dan pastikan untuk mendeteksi terlebih dahulu berkumpulnya prajurit yang kejam seperti malam ini. Memahami, beberapa orang di sekitar menjawab serempak. Selain itu, Gao yang memandang Zhao Jidao, menunjuk ke kerumunan yang ramai di alun-alun di depannya, mengerutkan kening, Ketua Zhao, bagaimana acara sebesar ini bisa diizinkan dalam situasi ini? Hati Zhao Jidao tenggelam dan berkata, Tuan Gao, kami Asosiasi Huaibei Budo mengeluarkan peringatan setiap hari, tapi... Petik 2, bukan hanya peringatan, pertemuan semacam ini harus dilarang keras. Gao yang berkata dengan dingin, Saya mengerti. Kami telah meminta agar perusahaan manapun di perkotaan yang ingin mengadakan acara berskala besar harus mengajukan izin dari asosiasi pencak silat setempat. Dan pertemuan berskala besar seperti itu tidak akan pernah mendapat izin sesuai peraturan, kata Zhao Jidao dengan wajah pucat. Mendengar kata-katanya, Gao yang mengerutkan kening dan bertanya, Aula Asosiasi Huaibei Budo Anda ada di dekat sini. Bukankah itu berlaku untuk Anda? Ini Metropolis Selatan. Mereka seharusnya meminta izin dari Asosiasi Budo Metropolis Selatan. Jawab Zhao Jidao. Gao yang merenung sejenak, dan berkata, kirimkan seseorang untuk menanyakan penanggung jawab agen real estate ini. Selain itu, mereka yang lulus aplikasi juga akan ditemukan. Pahami, saya akan mengirim seseorang untuk segera menanganinya, kata Zhao Jidao. Kapten Ma, bawa orang untuk mengevakuasi massa, suruh mereka segera pulang, jangan tinggal di sini lagi. Gao yang berkata pada Ma Fan lagi, Tuan Gao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jiang Hua bertanya. Gao yang menoleh untuk melihat ketiga bawahannya. Ketiga bawahannya lahir di grup Xuanwu, dan wilayah mereka telah mencapai wilayah Wuzun, dan mereka kuat. Menurut informasi sebelumnya, para pejuang kekerasan itu sendiri tidak memiliki banyak kebijaksanaan. Tapi mereka muncul berkelompok dan melarikan diri secara berkelompok. Perilaku ini menunjukkan bahwa seseorang memanipulasi para pejuang kekerasan ini dari belakang, kata Gao Yang. Saat ini kami tidak memiliki banyak intelijen, jadi kami harus mempercepat pengumpulan intelijen. Sekarang kalian bertiga akan mencari ketiga arah untuk memanfaatkan pengetahuan spiritual kalian semaksimal mungkin. Jika kalian menemukan orang yang mencurigakan, segera laporkan kepada saya. Memahami, ketiga pria itu menjawab serempak, lalu langsung melesat ke tiga arah berbeda. Gao yang melihat kerumunan yang mulai mengungsi di depan, lalu berbalik untuk melihat gedung-gedung tinggi di dekatnya, mengerutkan kening. Sebagai seorang seniman bela diri, ia memiliki intuisi yang tajam. Intuisi memberitahunya bahwa orang di balik pejuang yang kejam itu belum melangkah jauh. Namun, terlepas dari intuisi ini, tidak ada cara untuk memulainya. Daerah sekitarnya terlalu besar dan kepadatan penduduknya sangat tinggi. Sulit menemukan orang seperti itu tanpa informasi apapun tentang targetnya. Gao yang menyentuh dagunya dan melihat ke lantai sekitarnya. Kemudian, dia bergegas ke salah satu hotel tertinggi. Di lantai 52 hotel, di ujung koridor, ada jendela Prancis besar. Wanita dan pria tua itu berdiri di depan jendela Prancis. Mata Nabi di kening wanita itu belum terpejam, dalam keadaan panik. Dia memprediksi berbagai masa depan. Apa yang kamu lakukan di sini? Titik teleportasi kita ada di bawah. Lelaki tua itu bertanya, jika kamu turun, kamu akan bertemu dengan ahli seni bela diri dari Asosiasi Seni Bela Diri. Apakah kamu yakin ingin turun? Wanita itu memandang lelaki tua itu dan berkata dengan dingin. Martial Saint Realm. Ekspresi lelaki tua itu berubah, dan kegelisahan di hatinya semakin meningkat, dan dia bertanya dengan cemas, lalu apa yang harus kita lakukan? Berdiri di sini sekarang, tidak menunggu kematian. Wanita itu tidak berbicara,
dan mata nabi di dahinya masih menatap. Mendengar bahwa ketika pembangkit tenaga listrik alam bela diri Sein tiba, lelaki tua itu tidak bisa lagi tetap tenang. Meskipun dia adalah patriark klan Xuanming, kekuatannya tidak sekuat banyak tetua di klan. Belum lagi bertarung melawan pembangkit tenaga listrik dunia seni bela diri. Selain itu, Fang Yu juga bergegas ke sini. Keduanya adalah keberadaan yang tak tertahankan, jika ditemukan, hanya akan ada jalan buntu. Kamu harus menemukan jalan, lelaki tua itu berkeringat di dahinya. Ingat kembali para pejuang yang kejam itu dan alihkan perhatian mereka, sehingga Fang Yu dan Martial Sein itu tidak akan mendatangi kita. Kata lelaki tua itu dengan kilasan inspirasi di benaknya. Ku bilang, waktunya tidak cukup, kita hanya punya waktu paling lama 1 menit. Kata wanita itu. Orang tua itu menyeka keringat di dahinya, memandang wanita itu, dan berkata, mengapa kamu begitu tenang? Jika Fang Yu melihatmu, kamu akan benar-benar mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Wanita itu memandang lelaki tua itu, matanya yang indah bersinar dengan cahaya dingin dan tegas. Aura pembunuh yang gemetar terpancar darinya. Fang Yu, tidak akan ada lagi kesempatan untuk membunuhku. Saat berbicara, cahaya hitam menyala di tangan wanita itu, dan sebuah manik hitam muncul. Ini adalah senjata ajaib yang diberikan kepadaku oleh Raja Abadi, yang dapat secara instan memindahkan orang dari jarak ribuan mil. Kata wanita itu, jadi kamu punya barang bagus. Pantas saja kamu tidak gugup sama sekali. Gunakan sekarang, tidak banyak waktu tersisa, kata lelaki tua itu sambil tersenyum gembira. Bibir merah wanita itu tiba-tiba terangkat sedikit, memperlihatkan senyuman menggoda. Ya, tentu saja aku akan menggunakannya. Wanita itu berkata, hanya saja manik ini hanya bisa dikirim oleh 1 orang. Wajah lelaki tua itu menjadi kaku, dan dia menyadari apa yang ingin dilakukan wanita itu. Dia ingin pergi sendiri. Kamu, wajah lelaki tua itu pucat, panik dan amarah bercampur di dalam hatinya. Aku tidak bisa menahannya. Yang salah, salahkan dirimu sendiri karena tidak disukai oleh Raja Abadi. Wanita itu berkata dengan dingin. Selama kata-kata itu, wanita itu mengambil manik-manik hitam itu dan hendak menghancurkannya. Pria tua itu tiba-tiba mengulurkan tangannya, mencoba merebut manik-manik hitam dari tangan wanita itu. Namun wanita itu hanya mencibir dan menepukkan telapak tangan kirinya ke depan. Engah, kekuatan telapak tangan ini tidak ringan, lelaki tua itu langsung menyemburkan seteguk darah. Baca www.ukansu.com jatuh ke tanah. Dasar jalang, aku penyelamatmu, beraninya kamu membalas dendam. Pria tua itu memegangi dadanya dan menatap wanita itu lalu berkata, Juru selamat, bukankah kamu baru saja melihatku? Mata indah wanita itu penuh dengan rasa jijik ketika dia memikirkan saat dia diselamatkan oleh lelaki tua itu. Lalu, dia menghancurkan manik-manik hitam di tangannya. Aku akan menjadi hantu dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Orang tua itu membuka mulutnya yang berdarah dan berteriak. Wanita itu tidak berbicara, dan cahaya hitam muncul di tubuhnya. Detik berikutnya, seluruh orang menghilang di depan matanya, dan napasnya menghilang. Mata lelaki tua itu penuh kebencian. Dia berjuang untuk bangun, memegangi dadanya, memikirkan bagaimana cara melarikan diri. Sekarang karena waktunya tidak cukup, dia tidak bisa naik lift. Saya hanya bisa melompat keluar langsung dari jendela Prancis. Orang tua itu berjalan ke jendela Prancis dan hendak melompat keluar. Namun saat ini, sesosok tubuh muncul di luar jendela Prancis, di depan matanya. Itu adalah Fang Yu. Melihat lelaki tua ini, Fang Yu sedikit mengernyit. 10 detik yang lalu, ada 2 aura di sini. Tapi saat dia hendak tiba, salah satu nafasnya menghilang, hanya menyisakan lelaki tua itu. Setelah melihat Fang Yu, lelaki tua itu segera mengangkat tangannya, dan tangannya bersinar dengan cahaya biru. Beberapa belati tajam dan beracun terbang menuju Fang Yu. Belati itu langsung menembus jendela Prancis dan menusuk Fang Yu. Fang Yu menepuk ke depan dengan tangan kanannya. Belati ini langsung dikibarkan ke samping. Saat ini, lelaki tua itu sudah berbalik dan berlari kembali dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak ingin mati, dia masih ingin hidup, namun tidak beberapa detik setelah ia berlari, tiba-tiba ia merasakan angin sejuk di hadapannya. Mendongak, Fang Yu sudah berdiri di depannya. Kemana perginya orang lain? Fang Yu bertanya. Orang tua itu membuka mulutnya dan ingin berbicara, tetapi tenggorokannya tiba-tiba tercekat, tidak mengeluarkan suara.
Dia dikutuk dengan diam. Itu adalah kutukan yang dilontarkan wanita itu padanya sebelum dia pergi. Wanita ini, hitung dia dari awal sampai akhir. Lelaki tua itu bahkan merasa samar-samar bahwa seluruh aksi malam ini adalah tembakan sia-sia. Ini adalah permainan pembunuhan yang sengaja dibuat oleh wanita itu. Pinjam Fang Yu dan orang-orang dari asosiasi Budo untuk menyingkirkannya. Hati lelaki tua itu terguncang, matanya merah, dan kemarahan serta kebencian di hatinya telah mencapai titik ekstrim. Dia menyelamatkan nyawa wanita ini, tapi wanita ini ingin dia mati. Wanita sejati yang berhati-hati. Jika ada obat penyesalan di dunia, lelaki tua itu akan kembali ke hari ketika. Dia menyelamatkan wanita itu tanpa ragu-ragu, dan mencekik wanita itu sampai mati alih-alih menyelamatkannya hidup-hidup. Menjawab pertanyaan saya, Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata lagi. Orang tua itu mengangkat kepalanya, memandang Fang Yu, membuka mulutnya, dan menunjuk ke tenggorokannya. Tidak bisa bicara, Fang Yu mengangkat alisnya, melangkah maju, dan berkata, kalau begitu, aku akan melakukannya sendiri. Setelah menyadari apa yang ingin dilakukan Fang Yu, jantung lelaki tua itu melonjak. Setelah meminum darah Raja Abadi, dia menjadi anggota klan Abadi. Sekarang Raja Abadi sedang memulihkan tubuhnya, pada saat yang paling kritis. Selama ini, tidak ada yang bisa mengganggu Raja Abadi. Ini adalah konsensus dari seluruh ras Abadi. Melihat Fang Yu berjalan ke arahnya, lelaki tua itu segera mundur. Dia harus melarikan diri. Dia tidak boleh membeberkan berita apapun tentang Yang Abadi, jika tidak Yang Abadi tidak akan membiarkannya pergi, dia masih jalan buntu. Ledakan. Namun sebelum lelaki tua itu sempat melarikan diri, dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya, dan dia terbang mundur dan berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum berhenti. Fang Yu memandang lelaki tua itu dengan mulut penuh darah, tanpa ekspresi, dan berkata, kamu seharusnya berasal dari klan Xuanming. Orang tua itu tidak bisa bersuara, tapi sedikit kejutan muncul di matanya. Dia tidak menyangka Fang Yu bisa mengenali identitasnya secara sekilas. Bukankah kalian klan Xuanming bekerja sama dengan Sekte Dewa Penyihir? Seharusnya ada banyak orang. Fang Yu meletakkan jari kanannya di dahi lelaki tua itu dan berkata, aku menghancurkan markas Sekte Dewa Penyihir beberapa waktu lalu, tapi aku lupa. Dan kalian, sekarang, biarkan aku melihat di mana kamu bersembunyi. Cahaya putih menyala di jari Fang Yu. Engah, begitu kesadaran ilahi memasuki tubuh lelaki tua itu, nafas infiltrasi tiba-tiba muncul di tubuh lelaki tua itu. Nafas ini langsung mencabik-cabik lelaki tua itu. Orang tua itu meninggal mendadak di tempat. Matanya masih terbuka lebar, pupil matanya melebar, dan mulutnya mengeluarkan darah. Sesaat sebelum dia meninggal, dia sangat menyesali mengapa dia harus berhubungan dengan pemujaan Dewa Penyihir. Tidak ada hubungannya dengan kultus penyihir, dia tinggal di barat daya sepanjang hidupnya, dia tidak akan menyentuh keberadaan ras abadi, dia juga tidak akan mati secara tragis hari ini. Itulah yang terjadi lagi. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berdiri. Ding! Saat ini, pintu lift belakang terbuka dan Gao yang bergegas keluar dari lift. Melihat Fang Yu dan lelaki tua yang kejam itu, Gao yang segera melangkah maju. Saya baru merasakan 2 napas. Ternyata itu Tuan Fang. Gao yang memandang lelaki tua di tanah, mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Fang, orang ini adalah. Dia berasimilasi dengan klan abadi. Kata Fang Yu sambil melihat tanda hitam di wajah lelaki tua itu. Setelah bertarung dengan Chen Luo, Han Qi dan Ye Zhenan yang menyerangnya memiliki garis yang sama di wajah mereka. Orang dengan pola ini benar-benar berbeda dari pejuang kekerasan tingkat rendah yang pikirannya dikendalikan oleh serangga beracun. Orang yang berasimilasi seperti itu dapat menjaga pikiran tetap jernih. Namun di alam bawah sadar, mereka akan menganggap dirinya sebagai anggota ras abadi, bukan manusia. Seharusnya ada orang lain di sini, tapi sayangnya saya terlambat beberapa detik dan lari melewatinya. Kata Fang Yu sambil melihat ke koridor yang panjang. Apakah orang ini memberitahu? Gao yang bertanya dengan ekspresi serius. Tidak, dia tidak dapat berbicara, tubuhnya tertahan, dan saat kesadaran ilahi memasuki tubuh, jiwanya terkoyak, kata Fang Yu. Gao yang mengetuk keningnya, sedikit kesal. Malam, ini adalah kesempatan besar, tapi tidak ada yang dilakukan. Hampir 100 pengamuk melarikan diri, dan orang di belakang mereka melarikan diri, dan 1 orang tewas. Mengenai ras abadi, masih ada yang kosong.
Semuanya harus dimulai lagi. Fang Yu menoleh untuk melihat ke arah Gao Yang, dan bertanya, bisakah kamu menemukan 1,5 prajurit yang kejam? Gao Yang terkejut, dan kemudian menjawab, jika Anda mencoba yang terbaik untuk mencari di seluruh kota, Anda pasti akan menemukan sesuatu. Sebelum dialek Gao Yang selesai, dia menerima transmisi. Tuan Gao, selama pencarianku, aku menemukan 4 prajurit yang mengamuk berlari ke pinggiran kota. Saya mengikuti mereka sampai jarak tertentu dan menemukan mereka bersembunyi di hutan di pinggiran kota. Kemudian saya mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Dong Hegulah yang berbicara. Gao yang memandang Fang Yu dan berkata, orang-orangku baru saja menemukan 4. Itu bagus, lewati sekarang juga, kata Fang Yu. Gao yang mengangguk dan bertanya tentang lokasi lembah Donghe. Setelah menginstruksikan Ma Fan untuk membuang jenazah kepala klan Xuanming, Gao Yang dan Fang Yu meninggalkan hotel dan bergegas ke pinggiran. Sosok seorang wanita muncul di jalan jarang penduduknya ribuan mil jauhnya. Kegagalan aksinya malam ini bukanlah sebuah pukulan baginya. Bagaimanapun, ini hanyalah sebuah upaya. Sebaliknya, merupakan hal yang luar biasa baginya untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Patriark Ling Xuanming. Mulai sekarang, aku tidak perlu lagi melihat wajah tua yang memuakkan itu. Wanita itu berjalan perlahan di jalan, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat ini, 4 pria bertelanjang dada saling berhadapan. Orang-orang ini rupanya baru saja mabuk dan penuh alkohol. Beberapa lampu jalan di jalan ini rusak dan lampunya redup. Dalam cahaya ini, keempat pria dengan mata mabuk hanya bisa melihat sosok samar-samar wanita itu, tapi tidak bisa melihat wajahnya. Tidak ada orang lain di jalan ini, ditambah keberanian dan alkohol, keempat pria itu langsung mengepung mereka. Cantik, apakah kamu ingin bermain dengan kami sebentar? Wanita itu tidak berbicara, dan berdiri diam, dengan sudut mulut sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman dingin. Mungkin alkohol melumpuhkan saraf, dan keempat pria itu tidak merasakan aura pembunuh yang mengerikan. Gadis kecil, kamu sedang berbicara, bukankah kamu setuju? Seorang pria langsung mengulurkan tangannya, mencoba meletakkannya di bahu wanita itu. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba memancarkan cahaya perak di tangannya dan melambai ke depan. Retakan, satu tangan jatuh, dan darah hangat muncrat. Pria itu tertegun sejenak, lalu mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Kamu, beraninya kamu melakukannya. 3 pria lainnya terkejut, setengah sadar. Kalian, sialan gelombang www.novelringan.com. Gelombang wanita itu berkata dengan dingin, lalu dia memegang belati tajam dan menyapu ke depan. Keempat kepala itu terbang keluar, meninggalkan tubuh tanpa kepala berdiri di tempatnya, muncrat darah dari patahannya. Bau berdarah menyebar, tubuh dan wajah wanita itu berlumuran banyak darah, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi apapun dan berjalan keluar dari 4 mayat. Dulu, dia menghadapi situasi ini dan membutuhkan bantuan orang lain. Tapi, sekarang, dia punya kekuatannya sendiri untuk dengan mudah membunuh orang-orang yang membuatnya jijik ini. Perasaan ini sungguh menyenangkan. Fang Yu, ketika Raja Abadi pulih sepenuhnya, dia pasti akan memberiku kekuatan yang lebih kuat. Pada saat itu, aku akan membiarkanmu merasakan rasa sakit yang paling ekstrim di dunia. Wanita itu melemparkan belati di tangannya ke samping, dan sepotong belati itu ke depan. Berjalan di malam yang gelap. Fang Yu dan Gao yang segera tiba di pinggiran kota. Di tanah tergeletak mayat 4 prajurit yang kejam, semuanya tewas dalam keadaan menyedihkan, tanpa lengan dan kaki. Gao yang melihat ke arah Dong Hegu dan berkata, saat kita tidak tahu apa-apa, mayat sangat berguna bagi kita. Kamu harus berusaha membuatnya selengkap mungkin. Saya tidak mengontrolnya untuk sementara waktu. Saya pasti tidak akan membuat kesalahan seperti itu lagi lain kali. Dong Hego menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata dengan malu. Tidak apa-apa, punya mayat saja sudah cukup, aku hanya butuh nafasnya. Fang Yu berdiri di depan mayat dan mengeluarkan lentera Dayan. Melihat lentera Dayan di tangan Fang Yu, ekspresi Gao yang menjadi serius. Ini adalah senjata ajaib yang diserahkan Tuan Huaixu kepada Fang Yu, dan itu jelas bukan sesuatu yang perlu ditunggu. Kamu bisa kembali, mandi, dan tidur. Aku akan bekerja lembur untukmu malam ini untuk menyingkirkan semua pejuang yang kejam ini. Fang Yu berlutut, menyalakan lentera Dayan, dan berkata. Mendengar kata-kata Fang Yu, ekspresi Gao yang berubah,
dan mata Dong Hego membelalak. Hilangkan semua pengamuk. Sekarang, ada berapa total pejuang kekerasan, dan di mana mereka bersembunyi belum diketahui, jadi bagaimana mereka bisa dilenyapkan? Tuan Fang, apa maksudmu? Gao yang bertanya tanpa memahami maksud Fang Yu. Pada saat ini, Lentera Dayan telah menyerap nafas prajurit yang kejam itu ke dalam badan lampu. Fang Yu bangkit, memandang Gao Yang, mengangkat alisnya, dan berkata, apakah kamu tidak mengerti apa yang kamu katakan terus terang? Tapi, apa yang akan kamu lakukan? Gao yang memandang Fang Yu dan bertanya dengan heran. Setelah Dayan Lantern menyerap nafas prajurit yang kejam, ia dapat mencari prajurit yang kejam di dunia. Fang Yu menjelaskan, mengerti. Gao yang memandangi lentera Dayan yang melayang di udara dan bersinar dengan cahaya biru muda, dengan kejutan di matanya. Ternyata lampu ini punya fungsi seperti itu. Tapi, mengetahui bahwa berserker seharusnya menjadi tugas kita, bagaimana kita bisa begitu mengganggu Tuan Fang? Kata Gao Yang, aku berjanji pada Mo Xiu untuk menyelidiki klan abadi. Huaixu memintamu mengirimkan lentera Dayan kepadaku. Aku juga ingin aku membantu dalam hal ini. Fang Yu berkata, selain itu, klan abadi dan aku telah bersama. Tidak suka. Satu hal lagi, efisiensimu terlalu rendah. Singkatnya, biarkan aku yang melakukannya. Setelah Fang Yu selesai berbicara, lentera Dayan yang melayang di udara segera terbang ke langit. Ketika mencapai ketinggian tertentu, lentera Dayan terhempas ke depan ke satu arah. Fang Yu segera pergi, mengikuti di belakang lentera Dayan, dan dengan cepat menghilang dari pandangan Gao Yang dan Dong Hego. Gao Yang menatap ke arah perginya Fang Yu, dan tidak berbicara lama. Dong Hego melangkah maju dan bertanya, Tuan Gao, apakah Fang Yu ini memiliki kemampuan seperti ini? Dia hanyalah seorang seniman bela diri bawaan. Gao yang melirik ke arah Dong Hego, dan berkata, dia adalah orang yang Tuan Huaixu telah memilih. Anda tidak perlu meragukannya. Tuan Huaixu. Dong Hego terkejut sejenak, lalu dia teringat siapa Huaixu, ekspresinya terkejut. Setelah terbang dalam jarak tertentu, lentera Dayan tiba-tiba menukik ke bawah. Lokasinya masih di pinggiran, dengan lembah kecil di bawahnya. Di lembah, ada selusin prajurit yang kejam berdiri, dalam keadaan istirahat, tidak bergerak. Untuk menghemat waktu, Fang Yu tidak mendarat. Dia berhenti di udara, telapak tangan kanannya terangkat, dan cahaya keemasan muncul. Energi menyebalkan yang menakjubkan terkondensasi di telapak tangan kanan, dan kemudian tiba-tiba meledak. Ledakan, di dalam lembah, suara keras terdengar. Batuan di sekitarnya semuanya terpengaruh, dan puing-puing terciprat. Dan kelompok pejuang kekerasan yang berdiri di lembah bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi mereka dibombardir di bawah telapak tangan Fang Yu, dan kemudian dikubur oleh puing-puing dari mana-mana. Selesai, perhentian berikutnya. Fang Yu mendesak lentera Dayan untuk terus terbang ke tempat berikutnya di mana nafas seorang pejuang yang kejam muncul. Hanya dalam 1 jam, Fang Yu menghancurkan tempat berkumpulnya 8 prajurit yang kejam. Namun tidak banyak pejuang kekerasan yang berkumpul di titik kumpul ini, dan setiap titik kumpul paling banyak tidak melebihi 20 orang. Ini jelas merupakan metode yang digunakan oleh orang di balik pejuang yang kejam itu. Bubarkan para pejuang yang kejam agar mereka tidak tersapu oleh satu jaring pun. Butuh waktu sekitar 4 jam bagi Fang Yu untuk membersihkan para pejuang kejam yang bersembunyi di ibu kota selatan dan pinggiran kota. Sial, ini kerja keras sekali. Fang Yu berdiri di langit di atas hutan di pinggiran ibu kota selatan, memandangi tanah yang diledakkan menjadi lubang besar di bawahnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Ini bukan cara yang tepat. Ada total 12 wilayah perkotaan di Huaibei. Dengan kecepatan ini, dibutuhkan setidaknya 2 hari 2 malam untuk membersihkannya, dan mereka harus terbang mengelilingi Huaibei. Tubuh fisik Fang Yu tidak akan lelah, tetapi ia akan lapar dan mengantuk. Setelah memikirkannya, Fang Yu kembali ke apartemen. Saat itu 30 menit lewat 30 menit. Ye Sengsui sedang berkultivasi di dalam kamar, sementara Hong Lian tertidur di tempat tidur. Fang Yu kembali ke kamarnya, mengeluarkan kertas jimat, dan mulai membuat jimat transmisi. Saat matahari terbit keesokan harinya, Fang Yu sudah menghasilkan ratusan jimat transmisi dengan jarak transmisi 500 km. Ini jauh lebih nyaman. Fang Yu pertama-tama berteleportasi ke kota Zongyuan di sebelah ibu kota selatan,
dan kemudian mendesak Dayan Lantern untuk menemukan lokasi prajurit yang kejam itu. Dia berbaring di pohon dengan mata tertutup. Hubungan antara lampu Dayan dan tubuh manusia dapat dirasakan meskipun jaraknya adalah seluruh waksia. Fang Yu hanya perlu menunggu sampai ia menemukan lokasi kumpulan prajurit kekerasan berikutnya, dan kemudian menggunakan jimat teleportasi untuk memindahkannya. Dengan cara ini, suatu pagi berlalu, Fang Yu membersihkan 3 wilayah perkotaan berturut-turut. Dibandingkan dengan ibu kota selatan, terdapat lebih banyak pejuang kekerasan di wilayah perkotaan lainnya, namun titik berkumpulnya lebih padat dan lebih mudah ditemukan. Tepat ketika Fang Yu sedang membersihkan para prajurit yang kejam dengan kecepatan penuh, jauh di bawah tanah. Seorang wanita dengan separuh wajahnya ditutupi garis-garis hitam, berdiri di depan gua. Aksi kemarin gagal. Jauh di dalam gua, suara berat Raja Abadi terdengar. Ya, ada terlalu banyak pejuang kekerasan yang berkumpul, dan mereka ditemukan sebelum waktunya oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Ini adalah kesalahan di tahap selanjutnya. Mohon maafkan saya. Wanita itu berlutut di tanah dan berkata. Raja Abadi terdiam beberapa saat dan bertanya, di mana temanmu? Mati, jawab wanita itu dengan tenang, dibunuh oleh Fang Yu. Fang Yu juga muncul. Raja Abadi bertanya, ya, dia datang sangat cepat. Untungnya, mata Nabi, yang dianugerahkan oleh Raja, melihat kedatangannya terlebih dahulu, jika tidak, akibatnya akan menjadi bencana. Kata wanita itu. Raja Abadi terdiam lagi. Pada saat ini, tanah di sebelah wanita itu tiba-tiba melihat makhluk seperti ular piton dan cacing tanah raksasa. Raja tertinggi, ada sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan di sini. Kata makhluk itu dengan penuh semangat. Ular Yin, bicaralah selagi aku. Bangun sekarang, kata Raja Abadi. Serangga beracun kita dihilangkan dengan sangat cepat. Dari tadi malam hingga hari ini, semua serangga beracun yang tersebar di 4 wilayah perkotaan Huaibei telah kehilangan kontak. Kata ular Yin. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah wanita itu berubah, dan dia melihat ke arah ular Yin di sebelahnya. Siapa yang melakukannya? Raja Abadi bertanya. Aku baru saja mengirim beberapa makhluk tingkat rendah untuk menyelidiki. Manusia sialan itu, Fang Yu yang melakukannya. Kata ular Yin dengan nada marah. Raja Abadi tidak lagi berbicara. Tapi aura pembunuh yang tajam menyebar dari dalam gua. Pemaksaan tanpa akhir menyelimuti seluruh ruang bawah tanah. Wang, jika Fang Yu dibiarkan membunuh seperti ini lagi, paling lama 1 hari 1 malam, semua serangga beracun yang kita pikirkan akan musnah. Kata ular Yin dengan cemas. Raja Abadi membutuhkan 50.000 daging dan darah untuk menyelesaikan pembentukan kembali dagingnya. Saat ini, yang abadi tidak dapat diekspos. Serangga beracun itu adalah cara terbaik bagi makhluk abadi untuk mendapatkan daging dan darah. www.novelringan.com Jika semuanya dimusnahkan, akan sangat sulit untuk mendapatkan 50.000 daging dan darah setelahnya. Pembentukan kembali tubuh Raja Abadi juga akan mandek. Situasi ini tidak boleh terjadi. Paksaan Raja Abadi menjadi semakin berat, sehingga wanita dan ular Yin itu tertekan kuat di tanah. Wang, haruskah kita menghentikan Fang Yu? Yin Snake mengangkat kepalanya dan berkata, tidak dibutuhkan. Di gua yang gelap, karena Fang Yu dapat menemukan lokasi mereka, maka tidak perlu bersembunyi, kirim mereka semua untuk membunuh. Raja Abadi berkata dengan dingin. Wang, apa maksudmu? Kata ular Yin dengan takjub. Saya ingin mereka membunuh sebanyak mungkin sebelum mereka dibersihkan. Kata Raja Abadi. Dipahami, jawab ular Yin, segera menggali ke dalam tanah. Wang, aku punya saran lain, kata wanita itu. Bagaimana? Raja Abadi bertanya. Rekan saya sebelumnya adalah kepala klan dari klan Xuanming. Semua anggota klan mereka menguasai teknik pemanggilan psikis. Saya bisa membiarkan mereka mengambil tindakan dan menghentikan Fang Yu. Beri lebih banyak waktu untuk serangga beracun itu, kata wanita itu. Usulan yang bagus, lakukan saja, kata Raja Abadi. Setelah berlarian siang dan malam, Fang Yu sangat lapar sehingga dia menangkap seekor kelinci di ladang. Setelah dipasang, apinya mulai menyala. Lentera Dayan sedang menuju ke tempat berkumpulnya para pejuang kekerasan berikutnya. Daging kelinci panggangnya sangat harum sehingga Fang Yu memakannya dengan suapan besar. Hingga kelinci panggang tersebut dimakan, Lentera Dayan masih belum berhenti dan masih terbang. Mengapa kali ini lama sekali? Fang Yu bingung.
Fang Yu segera menyadari alasannya. Sekelompok prajurit yang kejam bergerak. Tampaknya itu dibersihkan 1 hari 1 malam, dan ditemukan oleh Yang Abadi. Mereka membuat prajurit yang mengamuk itu bergerak. Kemungkinan besarnya bukanlah menemukan tempat persembunyian baru, tetapi menghancurkan toples, mencoba mendahului Fang Yu dan membunuh sebanyak mungkin. Fang Yu berdiri, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Gao Yang. Kecuali 4 kota di ibu kota selatan, Zongyuan, Donghe, dan Longshan, para pejuang kekerasan di kota-kota lain akan dikirim pada siang hari, kata Fang Yu. Dimengerti, saya segera mengeluarkan perintah untuk mempersiapkan asosiasi seni bela diri setempat untuk pertahanan. Jawab Gao Yang, "Yah, aku akan mengikuti mereka secepat mungkin. Namun, jika kamu bisa membantu sedikit, itu akan lebih baik," kata Fang Yu. "Tidak masalah, saya tidak tahu di mana, Tuan Fang, apakah Anda sekarang?" "Saya bisa mengirim seseorang ke sana," kata Gao Yang Zeng, tapi saat ini, Fang Yu merasakan nafas. Sebuah lingkaran hitam muncul di tanah tidak jauh di depan. "Aku punya seseorang di sini, lakukan saja apa yang kamu inginkan dan tinggalkan aku sendiri." Fang Yu menutup telepon. Setelah beberapa detik, beberapa sosok muncul dari lingkaran hitam. Totalnya ada 4 orang, tapi ini bukan keseluruhan populasi. Di kiri, kanan, dan belakang Fang Yu, lubang hitam muncul. Segera, 26 orang berdiri di sekitar Fang Yu. Ke-26 orang ini semuanya mengenakan topeng meringis yang ikonik di wajah mereka. "Klan Xuanming, sepertinya kamu ingin membalaskan dendam orang tua itu tadi malam," Fang Yu berkata dengan tenang. "Fang Yu, jika kamu membunuh leluhur kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Hari ini adalah tanggal kematianmu," kata seseorang yang berdiri di sebelah kiri Fang Yu. Saat dia memakai topeng, dia tidak bisa melihat wajahnya, tapi dia seharusnya lebih muda dalam hal suara. "Saya tidak membunuh leluhur Anda. Bahkan pada awalnya, Anda memprovokasi saya terlebih dahulu," Fang Yu berkata dengan ringan. "Jangan terlalu banyak bercerita padanya. Entah kita mati hari ini atau dia mati. Kebencian ini tidak dibagikan," seseorang berteriak. "Kebencian ini tidak dibagikan," sekelompok orang berteriak bersama. Pada topeng meringis, melalui 2 lubang mata, mereka dapat melihat mata merah mereka yang penuh darah. Pernafasan yang terjadi pada kelompok orang ini sudah cukup untuk menyebabkan seorang seniman bela diri biasa menderita serangan jantung. Tapi Fang Yu berdiri di sana seperti orang baik-baik saja, bahkan dengan sedikit senyuman di wajahnya. "Jika kamu bisa membunuh dengan mengaum, kamu mungkin tak terkalahkan di dunia," Fang Yu berkata dengan sinis. Melihat sikap sembrono Fang Yu, anggota muda klan Xuanming tidak tahan sama sekali. Setelah memakai topeng meringis, kekuatan jiwa ditambahkan pada mereka, yang beberapa kali lebih kuat dari keadaan normal. 7 anggota klan Xuanming bergegas menuju Fang Yu pada saat yang sama, dan berbagai senjata muncul di tangan mereka, termasuk belati, jarum perak, dan serangga beracun. Fang Yu berdiri diam, tidak bergerak. Ketika sekelompok orang ini mendekat, ledakan kemarahan yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Ledakan, dengan ledakan keras, dan percikan debu di tanah, 7 anggota suku Xuanming dibombardir dan terbang lebih dari 10 meter, jatuh ke tanah, darah mengalir dari mulut mereka, dan tubuh mereka sedikit bergerak. "Makhluk abadilah yang mengirimmu ke sini. Sepertinya mereka mencoba menghentikanku untuk membersihkan para pejuang yang kejam itu," kata Fang Yu. "Blokir, kami harus membunuhmu hari ini. Untuk membalas kebencian sebelumnya," anggota klan Xuanming yang berdiri tepat di depan Fang Yu berteriak. Suaranya jelas sudah sangat tua, seharusnya dia adalah sosok generasi tua. "Lakukan teknik pemanggilan sesuai rencana awal." Tetua itu menoleh dan berkata kepada suku di belakangnya. "Memahami." Sekelompok orang menjawab serempak. Di bawah suara gemuruh seperti itu, anggota klan Xuanming bergerak, 5 dari mereka bergegas ke arah Fang Yu, sementara yang lain berkumpul dan menggambar lingkaran sihir di tanah. 5 orang yang bergegas menuju Fang Yu mencubit tangan mereka. Bayangan di bawah 5 orang bergegas menuju posisi Fang Yu. Kelima bayangan ini muncul di kaki Fang Yu. 5 bayangan hitam bekerja sama dalam suatu pembagian kerja. 2 di antaranya meraih tangan bayangan Fang Yu, 2 lainnya meraih kaki bayangan Fang Yu, dan bayangan hitam lainnya, dengan senjata tajam terkondensasi di tangannya, menusuk perut Fang Yu. Engah, ada suara tajam dari perut Fang Yu.
Senjata tajam di tangan bayangan bawah tanah dalam keadaan rusak. Mata 5 orang Xuan Ming yang berdiri di depan Fang Yu terkejut. Dan Fang Yu memandang bayangan di tanah dengan penuh minat. Tampaknya bayangan itu bergerak, tetapi kerusakan dan pengurungan sebenarnya menimpa Dewa Fang Yu. Kamu sebenarnya telah menguasai teknik misterius sekte bayangan kuno, lumayan. Fang Yu memandang 5 orang di depan dan berkata, sayangnya, penguasaanmu tidak cukup. Fang Yu memutar lehernya dan menyentakkan tangannya. Retakan. Beberapa bayangan di kaki itu tidak bisa menahan kekuatan sekuat itu, mereka langsung roboh. Zenki berkumpul di udara seperti hantu seperti naga, dan bergegas pergi. 5 anggota klan Xuan Ming tidak punya waktu untuk menghindar. Ledakan, tubuh kelima orang itu meledak, darah berceceran. Mendengar suara keras, anggota suku Xuan Ming yang ingin menggunakan teknik pemanggilan menggambar lingkaran sihir di sekitar mereka, mengangkat kepala. Melihat pemandangan percikan darah, mata semua orang ngeri, bercampur ketakutan. Menggambar lingkaran di depanku, itu terlalu tidak sopan bagiku, kata Fang Yu. Mata tetua kedua memerah, dan dia berteriak, lanjutkan menggambar, jangan diganggu. Aku akan mengulur waktu untukmu. Sebelum kata-kata itu jatuh, tetua kedua bergegas menuju Fang Yu. Saat dia berlari, tangan kanannya memancarkan cahaya, dan beberapa jimat hitam muncul di tangannya. Satu demi satu, jimat itu melayang, lalu terbakar. Guntur, api membara, Xuan Bing, Ling Feng, 4 elemen utama muncul pada saat yang sama, dan beberapa guntur bercahaya ungu menghantam langit, semuanya menghancurkan tubuh Fang Yu. Pada saat yang sama, semburan api tiba-tiba menyala di tanah, menelan Fang Yu di dalamnya. Hembusan angin lewat, menyapu duri es yang tajam dan keras, membentuk tornado duri es, seperti penggiling daging, menyerang Fang Yu. Suara melolong terdengar di mana-mana. Melihat Fang Yu tidak menghindar, secerca kegembiraan muncul di mata tetua kedua, bersiap untuk serangan berikutnya. Tapi saat ini, ada suara keras di depannya. Ledakan, guntur, semua apinya padam. Fang Yu berdiri di tempat, menghadap tornado es yang hendak menyentuhnya, dan meninju. Ledakan, tornado tersebut terhubung dengan duri es yang terdapat di dalamnya, semuanya meledak dan berserakan. Angin yang hancur malah meledakkan tetua kedua. Di saat yang sama, lusinan duri es yang sangat tajam juga menembus tubuh tetua kedua. Engah, tetua kedua di udara menyemburkan seteguk darah, dan beberapa bagian tubuhnya ditembus oleh duri es. Penatua kedua, melihat pemandangan ini, selusin anggota suku Xuan Ming yang tersisa berteriak sambil menangis. Lingkaran sihirnya masih sedikit, seseorang harus keluar untuk menghentikannya. Tetua keenam meraung. Pada saat ini, kesedihan tidak ada artinya, dan lingkarannya harus dibuat. Dengan perintah, 6 orang Xuan Ming bergegas menuju Fang Yu. Ledakan, wajah Fang Yu acuh tak acuh, dan dia melayangkan pukulan. Hampir, mata tetua keenam memerah, dan kecepatan menggambar susunannya sedikit meningkat. Kedua anggota klan Xuan Ming meraung dan bergegas menuju Fang Yu. Fang Yu menembak ke depan dengan tangan kanannya, dan keduanya terbang keluar. Segera, hanya ada 7 orang Xuan Ming yang tersisa di deretan lukisan. Selesai, tetua keenam menggigit jarinya, dan darah menetes ke mata formasi. Kemudian, 7 anggota klan Xuan Ming bernyanyi bersama. Boom, di bawah tanah, terdengar suara gemuruh, dan tanah di dekatnya bergetar. Berhasil, 7 anggota klan Xuan Ming menghela nafas lega, dan mundur beberapa langkah, mata mereka penuh kebencian ketika melihat ke arah Fang Yu. Fang Yu, tanggal kematianmu telah tiba. Makhluk kuat yang kami panggil akan mencabik-cabikmu. Biarkan darahmu bersinar. Tetua keenam meraung dengan gigi terkatup. Melihat begitu banyak orang meninggal, mentalitasnya runtuh. Sekarang, yang mendukungnya untuk menjaga akal sehatnya adalah kebencian. Dia ingin melihat kematian Fang Yu dengan matanya sendiri. Ledakan, tanah meledak, dan cakar hitam besar menonjol darinya, dengan paku yang tajam seperti bilah. Segera, cakar raksasa lainnya juga terentang dari tanah. Mata ketujuh orang Xuan Ming sangat bersemangat. Mereka tidak tahu monster apa yang akan dipanggil. Tapi mereka tidak mau terlalu peduli, mereka hanya ingin melihat Fang Yu mati. Ledakan, terjadi ledakan lagi, dan kepala sebesar batu besar menyembul dari tanah. Ini adalah wajah yang sangat terdistorsi dan jelek. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang mulut baskom darah terbuka secara vertikal,
dan 6 mata disusun berdampingan di mulut, yang terlihat sangat meresap. Setelah makhluk bawah tanah ini muncul, udara di sekitarnya menjadi berlumpur dan tidak bernyawa. Di bawah keadaan tak bernyawa ini, orang normal akan merasa tidak nyaman. Namun ketujuh orang Xuanming, mungkin karena kebencian, tidak mundur. Mereka menatap makhluk bawah tanah ini dengan cermat. Ayo, bunuh Fang Yu. Saat ini, sebagian besar kepala makhluk bawah tanah telah terentang, dan tubuh besarnya akan segera terlihat. Namun saat ini, sosok Fang Yu bergerak dan muncul di atas kepala makhluk di bawah tanah. Kamu, terlalu jelek. Fang Yu sedikit mengernyit dan mengepalkan tangan kanannya. Cahaya keemasan bersinar, dan aura menakutkan mengembun di tangan kanan. Kemudian, ke arah kepala makhluk di bawah tanah yang baru saja direntangkan, sebuah pukulan dilancarkan. Hai, seolah merasakan bahaya, ledakan. Detik berikutnya, terdengar suara keras dan cahaya keemasan berkedip. Seluruh kepala makhluk bawah tanah itu meledak seketika. Dan tubuhnya, termasuk kedua cakarnya, muncul banyak retakan kecil, lalu meledak tiba-tiba. Raungan keras itu berhenti tiba-tiba. Cahaya menghilang dan debu menghilang. Di bawah Fang Yu, di depan suku Xuanming, hanya ada lubang besar yang tenggelam. Sebelum makhluk bawah tanah sempat keluar dari tanah dan menampakkan tubuhnya, ia diledakkan oleh Fang Yu dengan pukulan dan berubah menjadi tumpukan tulang patah dan berserakan di tanah. Mata ketujuh orang Xuanming terbuka lebar, tubuh mereka berdiri kaku, otak mereka kosong. Kenapa harus banyak berpikir? Hasilnya sama saja. Fang Yu berkata dengan ringan sambil melihat ketujuh orang ini. 7 orang Xuanming melihat ke lubang yang tenggelam di depan mereka, dan kemudian ke mayat dan darah di mana-mana. Melihat Fang Yu lagi, tidak ada warna lain di mata mereka, hanya ketakutan yang tak ada habisnya. Makhluk bawah tanah yang dipanggil oleh kekuatan seluruh klan bahkan tidak bisa menahan pukulan Fang Yu. Ini telah menjelaskan segalanya. Mereka bahkan tidak punya modal untuk melawan Fang Yu. Mentalitas tetua ke-6 runtuh terlebih dahulu, dan tubuhnya melemah dan jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya kejang. Melihat yang lebih tua ketakutan seperti ini, anggota muda dari klan Xuanming yang berdiri di belakang tidak dapat menahan rasa takut dan berlutut satu demi satu. Siapa yang mengirimmu ke sini? Fang Yu bertanya. Ya, salah satu anggota klan Xuanming ingin berbicara, tetapi dia hanya mengucapkan sepatah kata pun, dan dia memegangi tenggorokannya dengan ekspresi sedih. Gumpalan udara hitam melonjak melalui lehernya. Pembuluh darah biru di lehernya sangat keras dan mengalir deras. Engah. Kemudian, terdengar suara teredam di anggota klan Xuanming ini, dan darah muncrat dari mata, telinga, dan mulutnya. Dia langsung jatuh ke tanah, tidak ada suara lagi. 6 anggota klan Xuanming lainnya juga mendengus menyakitkan. Pembuluh darah di tubuh pecah, dan semuanya terkutuk. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ke-6 tetua di depan terbang menuju ke arah Fang Yu. Engah. Di tengah penerbangan, tetua ke-6 memuntahkan seteguk besar darah menetes dari bawah topeng, dan kulit tampak hitam dan merah. Ketika Fang Yu berada di depannya, itu telah menjadi mayat. Pada saat yang sama, 5 anggota klan Xuanming yang tetap di tempatnya juga jatuh ke tanah dan mati. Sangat kejam, Fang Yu berdiri di sana, memandangi mayat-mayat di mana-mana, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Saat ini, dia merasakan lentera Dayan terbang hampir 70 km jauhnya, dan akhirnya berhenti. Waktunya tepat, Fang Yu mengeluarkan jimat teleportasi dari tas penyimpanan dan menanamkan energi sejati ke dalamnya. Fu Di melayang di udara. Detik berikutnya, Fu Di memancarkan semburan cahaya, dan Fang Yu menghilang. Di hutan tempat Fang Yu pergi, ada keheningan yang mematikan. Bau darah meresap, dan bahkan burung yang terbang rendah pun memilih menghindari area ini. Setelah sekitar 3 menit, mayat di tanah menghilang satu persatu. Fang Yu muncul di Chongyang, 200 km jauhnya dari ibu kota selatan. Banyak pemilik mobil yang panik ketakutan, menginjak pedal gas dan bergegas maju hingga menabrak bagian belakang mobil lain. Ruas jalan ini merupakan persimpangan dengan lalu lintas ke segala arah. Saat semua mobil berusaha melarikan diri, mereka terjepit menjadi bola, tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan tidak bisa turun dari mobil. Adegan itu sangat kacau. Lebih dari 20 prajurit yang kejam melompat langsung ke dalam mobil, menghancurkan bagian atas mobil dengan satu pukulan, menarik pengemudi atau penumpang ke dalam, dan kemudian merobeknya menjadi 2. Jeritan,
Jeritan, seruan minta tolong, mobil bergemuruh di mana-mana. Sejumlah besar prajurit dari asosiasi Yang Wu Dao tiba, tetapi kekuatan mereka tidak cukup untuk dengan cepat menyelesaikan para prajurit yang kejam, dan bahkan menghadapi bahaya dibunuh oleh para prajurit yang kejam. Ini benar-benar berantakan. Fang Yu memandangi sekelompok prajurit yang kejam di bawah, menukik ke bawah. Kecepatannya mencapai ekstrim, berkedip seperti lampu listrik di udara, dan hanya bayangannya yang terlihat di udara. Prajurit yang mengamuk itu dilewati oleh petir, tubuhnya meledak seketika, dan daging serta darahnya beterbangan. Hanya dalam 2 menit, lebih dari 20 prajurit kekerasan yang hadir telah diselesaikan. Sekelompok prajurit dari Asosiasi Seni Bela Diri Chongyang berdiri di sana dengan pandangan kosong, melihat sosok emas bersinar di udara, dengan hanya keterkejutan di mata mereka. Ini, apakah orang kuat yang dikirim oleh Asosiasi Huaibei Budo untuk mendukung? Fang Yu mengabaikan pandangan di sekelilingnya. Karena lentera Dayan berhenti lagi, terlihat jelas bahwa sekelompok prajurit yang kejam telah ditemukan. Benar-benar merepotkan. Aku tidak akan pernah melakukan pekerjaan membosankan seperti ini lagi di masa depan. Fang Yu mengeluarkan jimat teleportasi dari tas penyimpanannya dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. 1 jam kemudian, para pejuang kekerasan dari kota yang dibersihkan. 2 jam kemudian, berserker di kota Rizhao juga dikosongkan sepenuhnya. 6 jam kemudian, Fang Yu akhirnya membersihkan para pejuang yang kejam di daerah perkotaan terakhir, dan menggunakan jimat teleportasi untuk kembali ke apartemen di ibu kota selatan. Masuk dari balkon, Fang Yu duduk di sofa di ruang tamu. Tuan Fang, Anda kembali. Ye Sengsui mendengar suara itu dan keluar dari kamar dalam, dan segera menuangkan segelas air untuk Fang Yu. Fang Yu meminum air itu dalam satu tarikan napas, menaruhnya di atas meja dan bersandar di sofa. Tuan Fang, apakah Anda pergi membantu membersihkan para pejuang yang kejam selama 2 hari terakhir ini? Ye Sengsui bertanya pada Fang Yu dengan wajah lelah, dan bertanya dengan lembut. Bantuan, kamu salah. Biar ku beritahukan ini padamu. Jika ada 2000 pengamuk di Huaibei, aku akan menyelesaikan setidaknya 1990 sendirian. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, saya membaca berita bahwa kelompok pejuang kekerasan benar-benar kehilangan kendali hari ini, dan mereka semua kehabisan tenaga pada siang hari, kata Ye Sengsui. Semuanya sudah terselesaikan. Tentu saja, yang saya maksud hanyalah pejuang yang kejam, kata Fang Yu. Klan abadi di belakang prajurit yang kejam kini telah menjadi kura-kura dengan kepala menciut, bersembunyi rapat, dan tidak ada cara untuk menemukan mereka. Tapi Fang Yu tidak terburu-buru. Setelah membersihkan prajurit yang kejam itu, setidaknya Mo Xiu tidak akan mendesaknya lagi. Adapun yang abadi, karena mereka akan pulih, mereka akan muncul suatu hari nanti. Sampai saat itu tiba, belum terlambat untuk menyelesaikannya. Semua terselesaikan. Ye Sengsui terkejut, dan kemudian dia menunjukkan kegembiraan. Dalam 2 bulan terakhir, pejuang yang kejam telah menjadi batu besar di hati masyarakat Huaibei. Semua orang tahu bahwa ada sekelompok pejuang yang tidak manusiawi yang selalu mencari peluang untuk membunuh orang. Mereka keluar setiap hari, dan bahkan tinggal di rumah, merasa gelisah. Khusus untuk Ye Sengsui, semua anggota klannya berubah menjadi pejuang yang kejam, dan dia sangat membenci hal ini. Sekarang setelah prajurit yang kejam itu dibersihkan, dia juga dianggap balas dendam. Tuan Fang, Anda telah bekerja keras. Ye Sengsui berkata dengan penuh terima kasih. Ini bukan kerja keras, ini terutama masalah berlarian. Fang Yu mengeluarkan jimat teleportasi dari tas penyimpanan. Tadinya dia membuat total 100 lembar, namun sekarang hanya menggunakan 7 lembar. Menggunakan jimat teleportasi untuk mencari lokasi selalu tidak terlalu akurat, dan agak merepotkan setiap kali Anda menggunakannya. Fang Yu sedikit mengernyit, dan mengeluarkan cincin halus dari tas penyimpanan. Karena keterbatasan periode pemurnian Qi, Fang Yu saat ini tidak dapat mengendalikan kekuatan ruang sendirian. Oleh karena itu, ketika membuat jimat teleportasi, dia harus menggunakan cincin halus untuk memberikan ruang bagi jimat teleportasi untuk menyelesaikan produksinya. Jika saya dapat menyematkan isi jimat teleportasi ke dalam cincin ini, itu akan menghemat banyak masalah gelombang www.novelringan.com gelombang kata Fang Yuxin. Untuk melakukan ini tidaklah sulit, tetapi membutuhkan waktu tertentu untuk mencoba. Tuan Fang, aku bisa menggosok bahumu dan bersantai,
Apakah kamu membutuhkannya? Ye Sengsui bertanya dengan suara rendah saat ini. Gosok bahu, Fang Yu menatap Ye Sengsui. Ye Sengsui sedikit menundukkan kepalanya, wajahnya memerah. Kamu tidak boleh menguleni, tapi kamu bisa mencobanya, kata Fang Yu. Oke, merasakan suhu tubuh Fang Yu, hati Ye Sengsui sedikit bergetar. Kemudian, dia berusaha keras, tetapi ternyata bahu Fang Yu sekeras baja. Mata indah Ye Sengsui bersinar karena terkejut, dengan intensitas yang lebih besar, dia masih tidak bisa menggosoknya. Apakah tingkat kekerasan ini benar-benar merupakan darah dan daging manusia? Tidak bisa menggosoknya. Fang Yu tersenyum. Sejak dia memilih untuk berolahraga, dia telah kehilangan hiburan menikmati pijat selamanya. Tubuh fisiknya sekokoh batu, bahkan dirinya sendiri pun tak mampu diguncang, apalagi orang lain. Tuan Fang, apa yang Anda? Ye Sengsui hendak berbicara, tetapi pintunya diketuk. Buka pintunya, kata Fang Yu. Ye Sengsui berjalan mendekat dan membuka pintu. Gao Yang dan ketiga anak buahnya yang memasuki pintu, begitu pula Zhao Jidao. Saat dia berjalan di depan Fang Yu, Gao Yang pertama-tama membungkuk dan membungkuk pada Fang Yu, tiga bawahan di belakangnya, dan Zhao Jidao juga membungkuk. Tuan Fang, terima kasih, kata Gao Yang penuh terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Aku hanya berharap asosiasi seni bela dirimu akan sedikit berguna di masa depan. Fang Yu berbaring. Lalu berkata, duduklah.